Di mana saya seharusnya berada? Abadi. Tidak, saya harus bergegas kembali. Saya telah memenangkan pemerintahan dan memerintah 6 negara bagian dan memproklamirkan dirinya sebagai kaisar pertama. Saya berharap kekaisaran Qin besar bertahan selamanya. Sekarang saya berdoa kepada surga, berharap bahwa yang abadi akan menganugerahkan rahmat kepada dunia, memberi saya keabadian. Saya memohon kepada yang abadi untuk menganugerahkan kasih karunia kepada saya dan turun ke dunia ini. Di mana saya seharusnya berada? Abadi. Tidak, saya harus bergegas kembali. Apa yang terjadi? Pintu depan lemari pakaian saya. Dia benar-benar memindahkan saya ke dinasti Qin. Apakah ini nyata? Jika itu benar, bukankah itu berarti saya akan sukses? Qin Chao baru saja mengambil beberapa hal acak. Di zaman modern, semuanya barang antik. Saya akan berganti pakaian dan mencobanya sekarang. Yang abadi telah kembali. Qin Shi Huang Yingzheng memberi penghormatan kepada yang abadi. Oh, Anda adalah Qin Shi Huang Yingzheng. Saya telah mendengar begitu banyak. Saya tidak tahu tahun berapa tahun ini. Membalas yang abadi. Tahun ini menandai tahun ke-26 Kaisar pertama. Yingzheng meninggal mendadak pada tahun ke-27 Kaisar pertama. Artinya, umur Yingzheng hanya tersisa 11 tahun. Chao tua. Saya membantu Anda menghitung umur Anda. Anda hanya memiliki 11 tahun tersisa untuk hidup. Sembrono. Dan tidak boleh tidak sopan. Saya masih mengundang yang abadi untuk menyelamatkan saya. Saya memohon kepada yang abadi untuk menyelamatkan saya. Tidak masalah, tidak masalah. Tapi Zhao tua, alasan Anda memiliki umur yang singkat dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Itu semua perbuatan Anda sendiri. Tapi jangan khawatir, saya di sini. Meskipun aku tidak bisa menjamin hidup abadimu, tapi itu akan memberi Anda umur panjang. Saya masih bisa melakukannya, tepat di depan mereka. Menyapu naga leluhur dari 6 negara bagian. Menulis sama dengan kereta tertulis, trek yang sama, bobot dan ukuran terpadu. Tapi justru karena pil inilah dia meninggal mendadak. Saya harus membantunya melindungi Qin Agung. Terima kasih banyak kepada yang abadi. Sepertinya pemerintah menang masih memikirkan keabadiannya. Jika Anda tidak mengingatkan Xing Xia Yingzheng, diperkirakan dia akan terus meminumnya. Di mana pil berhati hitam Su Fu? Su Fu. Su Fu. Saya. Abadi. Dia mengenali Su Fu. Zhao tua, saya hanya ingin menanyakan satu hal. Apakah Anda benar-benar ingin berumur panjang? Tentu saja saya melakukannya. Namun, jika yang abadi pergi, saya khawatir saya tidak ada yang kedua untuk ditemukan. Seseorang yang bisa menyelamatkanku. Baiklah. Karena itu masalahnya. Anda perlu melakukan 3 hal. Pertama, mulai sekarang. Tidak ada pil yang diperbolehkan. Kedua, tidak perlu begadang untuk meninjau peringatan. Anda harus tidur selama 4 jam setiap malam. Ketiga, tunggu sampai aku kembali ke alam abadi. Aku akan memberimu beberapa ramuan untuk menyehatkan tubuhmu. Selama Anda dengan patuh mengikuti instruksi, aku akan melindungimu. Anda bisa hidup hingga 100 tahun. Lihat dengan mata kepala sendiri. Qin hebat ini. Dan mengalahkan Xiongnu. Menaklukkan 4 lautan. Ini adalah pelestarian kesehatan dasar bagi orang-orang modern. Namun pada zaman kuno, dokter memiliki status yang lebih rendah daripada alkemis. Bahkan Dian Kue ditolak oleh Adipati Huan dari Qi. Mulai sekarang, kita perlu mengungkit perawatan medis. Tunggu saya. Abadi, tolong tunggu. Dengan hormat mengirim yang abadi. Ini adalah janji kepada Zhao tua. Itu harus dilakukan. Tapi apa gunanya hanya dengan setuju? Dan harus memiliki rencana. Banyak hal yang harus direncanakan ke depan. Bu Chuo, mungkin. Pada tahun ke-26 Kaisar pertama, tentara sedang bersiap untuk berbaris ke selatan untuk berkampanye melawan Bai Yue. Meskipun aksi baru dimulai pada tahun ke-29, tapi hasilnya, hampir 500.000 tentara hilang. Hal ini juga menyebabkan perkembangan selanjutnya. Sekering yang menyebabkan penurunan Qin. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Masalah ini harus diselesaikan. Kita tidak bisa membiarkan Qin Agung dihancurkan begitu saja. Tapi pintu ini, mengapa tiba-tiba muncul di rumah saya? Saya adalah keturunan orang Tionghoa. Beberapa hal tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Tujuan utama, dijamin saudara Zheng umur panjang. Duduk kokoh di alam. Langkah kedua, itu untuk mengambil Bai Yue dengan biaya terendah. Kita tidak bisa hanya melihat mereka mengorbankan nyawa untuk mengisi kekosongan lagi. Di era senjata dingin, perang dimulai. Menimbulkan 1000 korban pada musuh dan kehilangan 800 orang kita sendiri. Kemenangan dalam peperangan kuno. Sederhananya, ini tentang mengisinya dengan nyawa manusia. Qin Agung benar-benar menginginkan perdamaian dan stabilitas abadi. Tulang punggung tentara tidak bisa dimusnahkan. Di perbatasan utara, Xiongnu mengincar kita seperti harimau. Tidak ada cukup staf internal untuk mengatasi kebuntuan ini. Metode paling efektif dan sederhana ini adalah pemogokan pengurangan dimensi. Gunakan metode yang tidak mereka pahami. Selesaikan pertempuran dengan cepat. Mengerti. Alat lempar batu.
Ketapel dikombinasikan dengan bom bahan bakar sederhana dan membakar gunung. Suku Baiyue berada jauh di pegunungan. Tentunya itu tidak akan mudah bagi Anda. Membakar gunung, duduk di penjara untuk waktu yang lama. Qin mungkin tidak memiliki hukum seperti itu, bukan? Kampanye selatan melawan Baiyue sekarang mulai terbentuk. Tetapi suplemen kesehatan yang memenangkan para pemimpin politik terlalu mahal. Saya hanya punya 10.000 yuan. Baru saja mengundurkan diri dan gagal dalam wawancara. Meminta dana Zhao Tua akan kurang di kelas. Suplemen kesehatan sangat mahal. Tunggu sebentar. Dia juga harus menabung untuk membeli bibit padi hibrida. Itu adalah sumber kehidupan Qin Agung. Oh sayang. Saya menabung gaji setahun. Hanya sedikit lebih dari 300 yang tersisa. Zhao Tua, sebaiknya kamu memperlakukanku dengan baik. Baru pada saat itulah dinasti lobak putih Tang tiba. Tomat dan paprika hijau baru akan muncul besok. Jeruk dapat mencegah sepsis. Dengan semua ini, Qin Agung, lautan bukanlah mimpi. Yang abadi telah kembali. Apa ini? Ini adalah artefak abadi yang dibawa oleh makhluk abadi dari alam abadi. Para pendeta yang terhormat, Anda harus sangat berhati-hati. Tidak ada sedikit pun kerusakan. Aku telah memutuskan bahwa eksekusi harus dilakukan tanpa pengampunan. Patuhi dekret kekaisaran. Tidak sampai menjadi tidak sentuh, tidak sampai menjadi tidak terlalu serius. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Saya membawakan Anda kentang. Ubi jalar. Keduanya adalah yang paling penting. Tahan terhadap dingin dan panas. Jika ada tanah dan air, Anda bisa menanamnya. Ubi jalar menghasilkan 6.000 jin per MU. Kentang, 1.000 hingga 1.500 jin. Semua orang ingin keduanya ditanam dengan baik. Ini pasti akan menyelesaikan krisis biji-bijian Qin. Hebat, sekarang ada harapan. Surga memberkati Qin Agung kita. Dan memperoleh makanan abadi ini. Ini pasti akan melindungi Qin Agung kita untuk generasi yang akan datang. Dan administrator manajemen biji-bijian, saya di sini. Tanam biji-bijian abadi ini segera. Ketika panen datang di masa depan. Itu adalah hari mereka menaklukkan Baiyue. Baiklah. Yang mulia ingin pergi ke selatan. Saya dapat membantu Anda meminimalkan kerugian Anda. Namun, sebelum menunjukkan senjata ilahi, saya ingin tahu apakah Yang Mulia pernah mendengarnya. Minyak api yang ganas. Ini. Minyak api yang ganas. Apa itu? Qin Agung kita belum pernah mendengar hal semacam ini. Qin Agung tidak pernah memiliki minyak api yang ganas. Saya hanya penasaran. Sebuah kata yang tidak tercatat dalam teks sejarah. Apakah itu benar-benar tidak pernah ada? Minyak api yang ganas hanya ada di Han Barat. Itu hanya minyak mentah. Orang-orang kuno tidak mengerti bagaimana memanfaatkannya. Lihat pria itu Sufu. Mereka bahkan berani membuang asam nitrat ke dalam kompor. Bagaimana mungkin tidak pernah menyentuh minyak? Biarkan minyak yang menyala untuk saat ini. Ini disebut ketapel. Sederhana dan kompleks. Akun utama dan kecil dicatat di dalamnya. Prinsipnya sangat sederhana. Berikan kepada pengrajin terampil kami dari Great Qin. Lihatlah. Dan dengan demikian itu dapat dibuat alat lempar batu. Dikombinasikan dengan minyak yang menyala. Ini akan sangat efektif melawan orang barbar selatan. Tetapi menyalakan kebakaran hutan sangat berbahaya. Kita harus menjauhkan tentara kita. Hindari menyakiti karyawan Anda sendiri secara tidak sengaja. Mereka yang bukan dari jenis kita pasti memiliki hati yang berbeda. Mengapa berbicara tentang hati nurani dengan orang asing? Dunia yang penuh harmoni hanyalah pembicaraan kosong. Oh sayang, metode Immortals benar-benar luar biasa. Li Si. Saya di sini. Masalah ketapel. Aku akan menyerahkannya padamu untuk menanganinya. Di sini. Li Si, ya, aku akan menyerahkan ketapel padamu untuk mengawasi. Jika ada masalah, datang temukan saya kapan saja. Adapun api ganas dan energi mati rasa minyak. Tunggu sampai saya punya berita. Saya akan memberitahu Anda sendiri. Li Si benar-benar setia kepada Qin Agung. Mampu dan berprestasi, tapi dia takut mati. Dia bekerja sama dengan Zhao Gao untuk menempah dekret kekaisaran untuk ketenaran seumur hidup. Li Si hadir. Zhao Gao pasti ada di sini. Kasim ini benar-benar pengkhianat. 10 kali lebih menjijikan dari Li Si. Tapi selama Ying Zheng selamat, Qin Agung tidak akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Pertama, selamatkan nyawa Qin Si Huang. Hitung sisanya perlahan. Yang abadi adalah hari ini. Membawa kembali begitu banyak item alam abadi. Saya telah menerima perkenan dan heran. Tidak sebagus itu. Saya telah menyerah kepada pengrajin dan pengrajin yang terampil. Segera bangun rumah abadi. Yang abadi tinggal di kota Xianyang. Tidak perlu. Saya tidak akan tinggal di kota Xianyang. Masih lebih nyaman di rumah. Namun, saya pasti akan kembali dalam 2 hari. Zaman kuno terlalu terbelakang. Tidak ada listrik, tidak ada ponsel. Bahkan rumah pangeran tidak bisa dibandingkan. Rumahan sewa modern. Daripada meminta rumah, lebih baik menguangkan. Tapi saya adalah seorang abadi. Anda tidak bisa mengatakan hal-hal yang memalukan seperti itu. Zhao Gao. Saya di sini. Hadiah kecil abadi bukanlah isyarat formal. Saya harap yang abadi akan tersenyum dan menerima saya. Yang mulia bijaksana. Bahan kota ini saja tak ternilai harganya. Pastikan untuk memiliki selusin lagi dari barang-barang biasa ini. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia. Dari Dakin. Sudah 1 jam sejak saya kembali. Emas ini menyentuh. Rasanya setidaknya 10 jin di tangan. Jika 200.000 per jin. Jika ini benar-benar beratnya 10 jin, itu 2 juta. Dan kota giok ini. Wah. Lihatlah mutiara di atasnya. Permata ini. Saya akan menjadi jutawan. Ah,
Tidak mungkin. Emas tidak dapat dibelanjakan secara langsung. Saya harus menukarnya. Tapi jika Anda hanya memilih tempat acak, bagaimana jika seseorang menargetkan Anda? Masalah transmigrasi tidak boleh diabaikan. Temukan Zhao Tua. Iya. Dia menyuruhnya mengatur para ahli. Bantu aku menangani masalah di depanku terlebih dahulu. Pegadaian harus aman. Etalase besar. Kemungkinan hitam ke hitam, hitam ke hitam. Saya pikir kota ini juga cukup bagus. Saya harus menyimpannya untuk diri saya sendiri. Halo. Saya datang untuk menggadaikan emas. Tuan, tolong tunggu sebentar. Izinkan saya melihatnya. Sesegera mungkin. Tertekan waktu. Baiklah. Totalnya adalah 13 jin dan 5 liang. Mengenai semua penukaran. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Tuan, Anda memiliki begitu banyak emas. Apakah Anda yakin tentang pertukaran satu kali? Mengenai semua penukaran. Sudahkah Anda memeriksa barangnya? Sudah diuji. Harga pasar saat ini adalah menangkap 905 unit. Tapi bagaimana dengan pegadaian kita? Anda perlu mendapatkan sedikit keuntungan dari sisi harga. Saya akan memberi Anda 901 gram. Dihitung pada 6,08 juta. Bagaimana menurut Anda? Ya, Anda bisa. Jadi mari kita biarkan saja. Ayo cepat. Berikan uang. Kartu bank dikreditkan. 6,08 juta yuan. Baiklah. Kemudian saya akan pergi dulu. Baiklah. Kirimkan kepada saya. Urusan militer Qin Agung. Urusan dalam negeri benar-benar terbelakang. Bantuin dan Zheng menyatukan dunia. Selangkah demi selangkah, saya datang ke sini. Buku teks yang dijanjikan kepada Hu Hai tidak boleh dilupakan. Bocah itu membuat Xiao Gao mendukungnya. Tapi saya adalah seorang abadi. Ying Zheng mempercayai saya. Dia harus mematuhi perintahku. Apakah Tuan Lin ada di rumah? Itu ada di tas Anda. Masuk. Asal bergizi herbal. Baiklah. Terima kasih. Senjata? Tentu saja. Dia cukup serius dengan apa yang dia lakukan. Ambil kembali. Biarkan pengrajin Qin Agung membongkarnya. Kembangkan busur dan busur yang lebih canggih. Jika ini benar-benar dibuat. Dibandingkan dengan busur silang yang berulang dari 3 kerajaan. Berapa tahun yang lalu digunakan? Pertanian lebih mudah ditingkatkan. Teknologi militer itu sulit. Penyelundupan senjata api adalah ilegal. Tidak bisa melakukannya. Tidak bisa melakukannya. Melihat ke belakang. Dia meminta Zhao Tua untuk membawa beberapa orang untuk mencobanya. Mari kita lihat apakah kita bisa melewati pintu lorong ini. Anda juga dapat membantu saya dengan beberapa pekerjaan rumah sebesar itu. Di zaman modern, saya hanya orang biasa. Hanya 6 juta di rekening bank saya. Saya harus membeli rumah ini. Menginap di gerbang penyeberangan. Jika tuan tanah ingin menaikkan harga, mereka harus mengertakkan gigi dan membeli. Abadi Shogun telah kembali. Yang abadi telah kembali. Bolehkah saya berani bertanya kepada jenderal? Yang abadi tersentuh oleh kekagumanku. Saya putra Wang Jian. Wang Ben adalah seperti itu. Marquis Tongwu, Wang Ben. Itu memang jenderalku. Jenderal, tolong kesulitan. Masalah. Bantu saya memindahkan hal-hal ini. Seseorang datang untuk mengangkut artefak abadi. Jika ada kerusakan atau perusakan, menguliti Anda hidup-hidup. Iya. Umum. Saya sudah menunggu di sini selama 2 hari. Bukan? Tidak terhalang? Tidak terhalang. Terima kasih atas kerja keras Anda pada sebotol lagu ini. Anggap saja sebagai hadiah untuk Marquis of Tongwu. Terima kasih, abadi, karena telah menggunakan harta ini. Jangan ragu untuk minum. Anggur yang enak. Ini benar-benar minuman surgawi. Abadi. Anggur ini tidak cukup. Bisa atau tidak? Berikan botol lagi dan kemudian satu lagi. Silahkan. Aku akan memberimu sebuah kotak. Tapi Anda harus menjanjikan satu hal. Abadi, silahkan bicara. Apakah Anda masih ingat pintu di altar? Masuk ke dalam dan cobalah. Itu adalah kuil leluhur kerajaan. Jika sesuatu terjadi, saya akan bertanggung jawab. Baiklah, oke. Saya mendengarkan yang abadi. Ayo pergi. Saya khawatir Ying Zheng tidak akan bisa melewati gerbang transmigrasi. Wang Ben memiliki kulit kasar dan daging tebal. Bahkan jika sesuatu terjadi, dia tidak akan mati. Saya membutuhkan perlindungan ahli Qin. Seseorang sedang menonton di dekat apartemen sewaan, dan hidupnya terjamin. Maju cepat. Anggur itu. Aku akan membiarkan kalian semua masuk, oke? Lalu saya akan masuk. Cepat, cepat, cepat. Itu benar-benar berhasil. Ini. Cepat duduk. Hahaha. Hei, ini. Yang ini.
Perhatikan baik-baik. Ini, api. Apakah itu artefak surgawi? Yang ini, lebih ringan. Ini untuk Anda. Terima kasih banyak kepada Yang Abadi. Tenang sejenak. Saya akan kembali. Dia harus pamer kepada lelaki tua itu. Yang ini. Aku. Bukankah saya baru saja selesai mendemonstrasikan untuk Anda? Lihatlah betapa tidak berpendidikan penampilan Anda. Betapa menakutkannya. Yang Abadi telah tiba. Yang Abadi telah kembali. Yang Abadi kembali. Cepat dan duduk. Tidak perlu. Huhai kecil. Yang ini. 5 tahun penguasaan. Dapatkan langit dan bumi. Bukti baru untuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi baru. Baca dengan sabar. Direktur kantor kereta pusat sangat senang. Apakah Anda hanya menunggu dia naik ke tampuk kekuasaan? Anda dapat naik ke puncak dalam 1 langkah. Mengapa Yang Abadi mengucapkan kata-kata seperti itu? Kasim ikut campur dalam urusan negara. Saya mengintip cara kerja surga. Qin tewas setelah kaisar kedua. Karena apa yang telah Anda lakukan? Kejahatan apa yang seharusnya pantas dilakukan? Ini. Apakah ini nyata? Dan hal seperti itu. Abadi. Qin Agung saya benar-benar tidak bisa bertahan hidup. Generasi. Qin. Dan binasa setelah 2 generasi. Rahasia surga terungkap. Zhao Gao. Anda pantas mati. Yang mulia, saya tidak akan berani. Anda berbicara omong kosong. Kamu iblis. Beraninya kamu memfitnah Yafuku, seseorang. Serat pembudidaya iblis ini keluar dan eksekusi dia. Pangeran cilik, jangan khawatir. Izinkan saya memberitahu Anda tentang masa depan. Izinkan saya memberitahu Anda tentang hal itu. Pada tahun ke-37 Kaisar pertama, Yang Mulia meninggal di Shakyu. Zhao Gao menarik Lisi ke samping untuk mengubah dekret kekaisaran. Ini. Menggunakan kereta tunggal dengan ikan asin, menutupi bau busuk mayat, dan mendukung Huhai dalam naik tahta. Dan kemudian membunuh kakak laki-lakinya Fusu. Dan membantai lebih dari 20 saudara laki-laki dan perempuan. Meng Tian dan Meng Yi. Kepala Anda. Dia digantung di gerbang kota Xianyang. Lisi. Anda juga dieksekusi oleh Zhao Gao di pasar. Nanti, sisa-sisa 6 negara bagian memberontak. Tentara Qin dikepung di utara. Dan terjerat dengan Xiongnu. Anda dikalahkan oleh menantu Zhao Gao, Yan Lei, dan terpaksa mengakhiri hidupnya sendiri. Kesimpulannya, kekaisaran Qin Agung jatuh ke tangan Xing. Dia tidak bisa bertahan 3 tahun. Ini. Justru itulah yang telah saya peroleh dengan melihat sekilas rahasia surga. Anda juga mempercayainya. Jika Anda tidak percaya, biarlah. Jika Qin Agung berurusan denganku, bahkan tidak terlalu banyak kepercayaan, saya tidak perlu hangat dan dingin keluar. Sejak saat itu, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di wilayah Qin lagi. Hidup dan mati Anda. Itu tidak ada hubungannya denganku. Yang mulia, saya setia kepada Anda, dan sama sekali tidak menyimpan kesetiaan yang terpecah. Ini adalah masalah masa depan. Saya tidak dapat tahu, dan tidak berani memberontak. Yang mulia, saya tidak memiliki kesetiaan yang terbagi. Saya telah mengikuti Yang Mulia selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia bisa mengkhianati Qin besar? Apa yang dikatakan makhluk abadi? Saya mendengarnya. Anda setia sekarang. Itu karena aku belum mati. Saya hidup selama 1 hari. Sisa-sisa 6 negara bagian tidak berani bergerak. Ambisi Anda. Mereka semua harus disembunyikan. Ambisi Anda juga harus disembunyikan. Tapi aku akan mati. Yang mulia, hamba Anda tidak berani. Di dunia ini, akulah yang menangkapnya. Jika ada yang berani bergerak, pondasi Qin Agung. Bahkan jika saya menjadi hantu, dia tidak akan pernah mengampuninya. Seseorang, kemarilah. Serat Zhao Gao menjauh untukku. Dan dipenggal. Yang mulia, saya dianiaya. Dan melapor kepada Yang Mulia. Zhao Gao sudah dieksekusi. Anak kecil, kemarilah. Dosa yang akan Anda lakukan di masa depan, membunuhmu 100 kali tidak akan cukup. Jika bukan karena Yang Mulia. Hari ini, aku akan memberimu upahku. Saya ingin melenyapkan Zhao Gao, kanker itu, dan dengan demikian mendapatkan kepercayaan dari Yang Mulia dan para menteri. Jika Anda bahkan tidak memiliki sedikit kepercayaan ini, apapun yang saya lakukan tidak perlu. Tapi Huhai adalah orang itu. Menjaga mereka tetap menimbulkan risiko tersembunyi. Dia membutuhkan seseorang untuk mengawasinya. Abadi. Karena Anda telah diberikan buku kuno alam abadi oleh Huhai. Sepertinya mereka menghargai anak ini. Tidak sebagus itu. Yang Abadi menerimanya sebagai murid. Dia harus lebih disiplin di masa depan. Jangan khawatir, Yang Abadi akan memarahi dan memukul Anda jika Anda mau. Saya tidak akan pernah membicarakannya 2 kali. Menerima murid juga dapat diterima. Namun, jika aku yang mengajarinya, dia harus mendengarkan saya. Sama seperti hari ini, mereka menginjak kaki mereka. Saya langsung mematahkan kakinya. Oh, itu tidak bisa dihindari. Yang Abadi hanya memerintahkan. Jika dia terus mengamuk seperti ini di masa depan, saya akan membiarkan saya memiliki dapur kekaisaran ini. Surga tidak memberinya daging. Lihat anak ini, kesal. Pangeran melakukan pekerjaan sambilan dan memiliki wajah yang bagus. Dia juga bisa membantu Ing Sheng menstabilkan kekaisaran. Pastor Kaisar berkomunikasi dengan Kaisar. Setan ini membenciku. Dia akan membunuhku. Apa yang dilakukan tidak dapat dibatalkan. Saya kebetulan membutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan sambilan. Tetap di sisiku dan bersihkan. Sudah berakhir. Kami ditakdirkan. Terima kasih banyak kepada Yang Abadi. Yang Abadi meminta kursi kehormatan. Lisi. Saya di sini. Apakah kamu takut padaku? Keagungan suci Yang Mulia. Sejak saat itu, saya takut. Saya hanya meminta Yang Mulia dan memberiku seluruh mayat. Aku akan memberimu 1 mayat utuh. Tapi itu harus menunggu sampai setelah saya mati. Anda dan Qin Agung saya masih berguna. Aku tidak tahan membunuhmu untuk saat ini. Pastikan untuk menjaga hidup Anda tetap hidup dan menetapkan prestasi dan prestasi untuk Qin Agung. Saya bertekad untuk mati 1000 kali tanpa ragu-ragu. Ngomong-ngomong, Abadi, Wang Ben berkata, kamu membawa artefak surgawi.
Apakah mungkin? Izinkan saya melihatnya. Markuis dari Tongwu menggendongnya. Benda apa ini? Oh, itu adalah benda langit. Sekarang, beras hibrida. Menghasilkan 3.000 jin per MU. Dan air laut. Itu dapat dibudidayakan di ribuan lahan kering. Semuanya ada di sini. Menghasilkan 1.600 jin per MU. Abadi ini. Beras hibrida jenis apa ini? Itu benar-benar bisa menghasilkan per MU. 3.000 jin? 3.000 jin? Anda tidak bisa salah. Anda mendengarnya dengan benar. Sebelumnya, saya memberi Xiao Huhai salinannya. Buku-buku kuno alam abadi. Saya masih memiliki satu salinan di sini. Apakah Anda menginginkannya? Angkat tangan Anda jika Anda menginginkannya. Saya menginginkannya. Saya menginginkannya. Datang. 3 tahun ujian masuk perguruan tinggi. Simulasi 5 tahun. Apakah ini buku kuno alam abadi? Karakter-karakter ini benar-benar terasa seperti buku surgawi. Sulit dipahami. Saya akan memberi Anda buku ini. Ini tidak dimaksudkan untuk Anda belajar membaca. Saya ingin memberitahu Anda. Pembelajaran tidak ada habisnya. Setelah Qin menyatukan 6 negara, dia telah melupakan akar pendidikan, Akademi Jisia. Memelihara setengah bakat periode negara-negara berperang, seorang siswa di Akademi Sihe. Mana yang tidak mampu menjadi menteri dalam memerintah suatu negara? Sekarang, tanpa dia, negara bisa direkrut. Masa depan, 50 tahun dari Qin Agung kita. Apakah ada yang bisa digunakan? Chang Yi, Li Si, Peng Kuji. Semuanya berasal dari negara lain. Apa yang kurang dari Qin Agung kita? Ini adalah basis bakat kami sendiri. Arti leluhur adalah, kita juga perlu membangunnya. Universitas seperti Jisia Academy. Bukan hanya satu, semakin banyak semakin baik. Menjalankan sekolah dasar, menengah, dan universitas. Pendidikan, mulailah dengan anak. Orang biasa harus diizinkan untuk melakukannya. Mereka dapat mempelajari pengetahuan baru, istirahat, monopoli aristokrasi atas pengetahuan. Tapi, saat ini, kekuatan nasional dinasti Qin masih lemah. Jika akademi seperti itu didirikan, bisakah kita hanya membangun lokasi percontohan? Saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan hal-hal sepele ini. Tapi, saya dapat merekomendasikan seseorang, biarkan dia, untuk menjadi kepala akademi. Siapa itu? Putra tertua, Fusu. Saya tidak bisa melakukannya. Ada apa dengan itu? Setelah sidang pengadilan berakhir, ikutlah denganku ke alam abadi. Izinkan saya meningkatkan kepercayaan diri Anda. Biarkan aku pergi. Yang abadi sudah memiliki niat ini. Dan Anda belum berterima kasih kepada yang abadi. Xie yang abadi. Kemudian diselesaikan. Aku akan menunggumu di luar aula nanti. Fusu bisa berangkat ke alam abadi. Saya telah mencari keabadian selama bertahun-tahun. Tetapi putra yang tidak berbakti ini mengalahkannya untuk itu. Chao tua. Jangan khawatir. Ada setumpuk masalah di Qin menunggu Anda untuk ditangani. Anda bebas. Aku akan mengajakmu berjalan-jalan di sekitar alam abadi 2 kali. Bagaimana urutan-urutannya? Oh sayang. Ini benar. Putraku Fusu dihargai oleh yang abadi. Saya kira saya pemenangnya. Nenek moyang kita merokok dalam asap biru. Itu dekat. Untungnya, Yang Mulia tidak tahu. Akulah yang menempati peringkat pertama. Mereka yang melewati gerbang transendensi. Baiklah, dan satu hal terakhir. Apa yang terjadi? Wang Ben. Bawa senjata. Apa ini? Apakah ini artefak abadi? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa ini? Apa ini? Gatanya cukup unik. Seperti tombak yang menyusut. Yang ini disebut tombak. Tapi bukan tombak yang Anda gunakan untuk menusuk orang. Itu ditembakkan oleh peluru. Itu bisa melukai orang dari kejauhan. Huhai kecil, datanglah. Berdiri dengan baik dan menjadi target. Abadi, aku tidak main-main denganmu. Saya bahkan membantu Anda mengambilnya kemarin. Telepon jatuh di Taman Kekaisaran. Itu tidak bisa membunuh siapapun. Mari kita uji kekuatannya. Sangat menyakitkan. Hal ini. Itu lebih menyakitkan daripada cambuk kuda ayahku. Bahkan saya tidak melihat peluru ini. Jangkauannya hanya sekitar 20 meter. Itu tidak bisa membunuh siapapun. Tetapi jika Anda ingin beralih ke peluru logam, kemudian perkuat laras dan baut, kekuatannya akan melampaui busur dan busur Anda. 10 kali lebih kuat. Cobalah. Wow, dia benar-benar tampan. Penekanan peluru harus seperti ini. Dorong majalah ke dalam. Itu benar. Selanjutnya, tarik pelatuk untuk menembak. Target. Baiklah, coba tembak lagi berturut-turut. Anda bahkan dapat menembak secara beruntun. Ini jauh lebih cepat daripada busur panah dan pertukaran anak panah kita. Yang Mulia, ini adalah artefak suci. Adapun Qin kami yang agung, dia adalah penyelamat perbatasan utara. Pemanah berkuda Xiongnu sangat tangguh. Busur silang kami mengambil 3 napas untuk bertukar panah. Panah mereka sudah ditembakkan. Jika saja dia bisa membuat panah tembakan cepat. Xiongnu pada dasarnya, mereka tidak bisa mendekati kami. Tentara kami dari perbatasan utara, maka tidak perlu menggunakan daging dan darah untuk memblokir panah Xiongnu. Jenderal Meng benar-benar memiliki mata yang tajam. Saya membawa senjata ini. Saya ingin Anda pelajari ini. Prinsip penembakan cepat. Jangan fokus pada daya saat ini. Pertama, Anda perlu mendapatkan pemahaman yang jelas tentang strukturnya. Sisanya diserahkan kepada pengrajin. Setelah Anda membuat tong logam, saya akan mengajari Anda cara membuat peluru logam lagi. Di sini, aku pasti tidak akan mengkhianati kepercayaan yang abadi. Dalam 3 hari, jadi saya menyuruh pengrajin membukanya. Pelajari setiap bagian di dalamnya. Baiklah, bisnis utama selesai. Selanjutnya, saatnya untuk mengisi ulang kesehatan yang mulia. Wang Ben, bawakan aku anggur. Ini adalah artefak abadi lainnya. Artefak abadi ini benar-benar indah. Apakah itu makanan?
Ini adalah minuman abadi. Bernama Moutai. Minum satu cangkir setiap hari. Ingat, hentikan semua pil Anda. Lebih efektif dari apapun, minuman abadi. Maka saya harus memiliki selera yang enak. Jika dia benar-benar hidup hingga 100 tahun, aku akan membangunmu kuil abadi. Biarkan seluruh orang Qin Agung. Semua orang datang untuk menyembah MU. Hei, tidak. Saya merasa itu merepotkan. Hidup dengan baik. Kelola Qin hebat dengan baik. Lebih baik dari apapun. Datang. Aku akan membukanya untukmu. Ini benar-benar minuman abadi. Maka saya akan sekarang. Bagaimana kalau minum? Jangan ragu untuk melakukannya. Benar-benar membual. Jika Ying Zheng tidak bereaksi setelah minum, saya terekspos. Ini benar-benar anggur yang bagus. Yang mulia, anggur yang sangat enak. Beri saya beberapa juga. Meng King, ini adalah abadi. Dianugerahi minuman abadi. Saya masih merasa itu tidak cukup. Tetapi karena Anda telah pantas mendapatkan kami. Inilah yang Anda butuhkan. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia. Saya masih memiliki lebih banyak lagi dan mendiskusikan hal-hal penting dengan Yang Abadi. Meng Tian dan Meng Yi. Wang Ben tetap tinggal. Hu Hai dan Fusu juga tinggal. Lainnya, bubarkan. Di sini. Yang Abadi menunggu sedikit lebih lama. Dapur Kekaisaran sudah menyiapkan hidangan, menginap dan bersantap bersama. Saya memiliki hal-hal penting untuk berkonsultasi dengan Anda. Tidak masalah, tidak masalah. Sebenarnya, Anda tidak mengatakan apa-apa. Saya juga tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Ini semua tentang menjalankan sekolah. Yang Mulia, Qin Agung menyatukan 6 negara bagian. Hanya dalam 1 tahun. Di hadapan masa muda Yang Mulia, implementasi mendesak dari teks dan teks yang sama. Penyatuan bobot dan ukuran telah ditetapkan. Dia menyinggung banyak bangsawan. Jika saat ini seseorang mempromosikan pendidikan dan menjalankan sekolah, ini mungkin mempengaruhi situasi di Qin besar. Lebih tidak stabil. Masalah internal dan eksternal. Ini jelas bukan kesempatan yang baik. Mengapa tidak menunggu beberapa tahun lagi? Setelah situasi di Qin stabil. Kemudian terapkan. Jika Anda ragu-ragu kapan saatnya untuk bertindak, Anda hanya akan menderita kekacauan. Menjalankan sekolah adalah tentang menumbuhkan bakat. Itu juga merupakan ujian bagi bangsawan. Jika mereka keberatan, ini untuk menghambat perkembangan Qin Agung. Bangsawan ikut campur dalam urusan negara. Ambisi serigala. Zhao Tua. Nafas itu. Anda bisa menahannya. Zhao Tua, Anda ingin berbaris ke selatan untuk menaklukkan Baiyue. Tentara ini membutuhkan uang. Kebutuhan akan persediaan makanan. Dan tanah Baiyue subur. Mengapa tidak membiarkan para bangsawan menyewa tanah? Harga ditetapkan oleh pengadilan. Itu harus macet. Xiang Ze. Jangan biarkan kami mengukir wilayah kami sendiri. Mereka sudah mengambil semuanya. Immortals unggul dalam strategi. Saya sudah lama merasa cukup. Bos bangsawan. Lan Ying membuat pertunjukan di Longyou. Jika bukan untuk pembuluh darah. Potong lebih awal. Fusu. Hamba MU hadir. Saya ingin Anda menyusun dekret kekaisaran dan pergi ke Longyou. Kampanye selatan saya mengharuskan para bangsawan untuk mendanai. Dan ketentuan yang disediakan. Kirim orang. Siapa yang berani acuh tak acuh? Saya tidak akan bahagia. Tatapan Yang Mulia akan membunuh. Dia harus bergegas dan menyelesaikannya untuk menghindari terjebak dalam baku tembak. Hamba MU mematuhi perintah itu. Saya menghormati Yang Abadi. Minuman abadi ini. Yang lain tidak memiliki keberuntungan. Zhao Tua, jangan pelit. Minuman abadi ini bisa diseduh lagi. Paling buruk. Lain kali, saya akan membawa beberapa kotak lagi. Tapi jika tidak, itu baik-baik saja hari ini. Mungkin juga membiarkan mereka minum enak. Lupakan saja. Berikan segalanya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada Yang Abadi. Hahaha. Memalukan, memalukan. Wuliangnya yang diberikan oleh Yang Abadi. Dia tidak berani mengatakan itu. Bagaimana mungkin seseorang tidak berani saling memandang? Zhao Tua. Saya punya hadiah lain. Oh. Berhenti meneliti. Ada juga satu hadiah lagi untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia. Baiklah. Wang Ben, keluarkan dunia.
Cepat. Zhao Tua, lihat. Ini adalah dunia tempat kita tinggal. Biru mewakili lautan. Terhitung 70% dari dunia. Central Plains ada di sini. Di sini. Oh, abadi. Apakah semua yang Anda katakan benar? Bumi ini benar-benar bulat. Sembrono. Yang abadi ada di sini. Bagaimana Anda bisa berbicara omong kosong? Bagaimana manusia bisa mengenal seluruh dunia? Hanya makhluk abadi yang mengerti. Ini adalah kebenaran. Makedonia, Roma, orang Arab. Dinasti Maurya juga ada di sini. Dan 5 hegemon periode musim semi dan musim gugur hanyalah mikrokosmos. Bersekutu dengan musuh yang jauh saat menyerang habitatnya. Anda semua tahu ini dengan baik. 6 negara bagian semuanya berada di dalam 9 provinsi. Makedonia bahkan tidak akan mencapainya dalam 200 hari. Dan bisakah Anda memakai gurun itu? Istirahat adalah jembatan. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan selisih harga. Kami menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menghapuskannya. Menggunakan ekonomi dan budaya untuk mengikis negara lain. Dia ingin memusnahkan klannya. Pertama, kita harus memberantas budayanya. Seiring waktu, secara alami, Anda akan melihat hasilnya. Kontrol ekonomi dan budaya. Ini membeli negara. Misalnya, dinasti Maurya telah lama menjadi lemah. Anda perlu memilih kesemek paling lembut untuk memerasnya. Cepat atau lambat, dinasti Maurya. Itu juga akan menjadi wilayah Qin Agung. Berkampanye ke selatan melawan 100 Yu, dan menyerang Xiongnu di utara. Sekali lagi, Ansi menelan burung merak. Qin yang hebat akan ditutupi dengan bola ini. Dunia membuka visi Anda untuk memenangkan politik. Kavaleri besi Qin akan melangkah ke dunia yang lebih jauh. Orang Barat menggunakan hiburan untuk mengganggu budaya. Panen ekonomi dan ancaman militer. Saya hanya mengikuti jalan mereka dan mengembalikannya kepada mereka. Tapi Ying Zheng tidak mengerti. Pelan-pelan. Zhao Tua, Anda membangun Qin Zidao. Pasti harganya cukup mahal. Anda bersikap lugas. Ini lebih seperti jalan raya di alam abadi kita. Saya tidak tahu jalan raya apa itu. Tapi Qin Zidao harus dibangun. Dari Xianyang ke Shanhai Guan, hanya butuh 5 hari untuk tiba. Xiongnu di perbatasan utara melotot tajam. Saya tidak punya pilihan selain berhati-hati. Sebenarnya, itu bisa dilakukan secara berbeda. Jalan lurus dari Xianyang ke Lantian. Dikontrak dengan pedagang. Biarkan mereka datang mencari seseorang untuk membangunnya. Kemudian mereka bertanggung jawab atas pemeliharaan. Bagaimana dengan Istana Kekaisaran? Hanya bertanggung jawab atas pengawasan dan penerimaan. Setelah selesai, stasiun tol akan didirikan. Harga ditetapkan oleh pengadilan. Penghasilan dikenakan pajak. Untuk meringankan tekanan di lapangan kami. Kedua, orang biasa memiliki 1000 nyawa. Ketiga, pedagang juga dapat menghasilkan uang. Anda tidak pernah kalah. Baiklah, saya akan segera memesan penanganannya. Jalan lurus sebelumnya juga dikontrakan. Monyet kecil, kemarilah. Kamu lancang, aku seorang pangeran. Bukan monyet kecil. HMPH. Kembali dan ajari mereka perlahan. Ayo pergi. Zhao Tua. Apakah Fusu baru saja mengatakan itu? Klan menangis dalam kemiskinan. Saya kira itu benar. Tapi Qin harus stabil sekarang. Kita tidak bisa merobek hal-hal. Namun, saya punya cara untuk membuat klan. Bayar dengan patuh. Abadi, silakan bicara. Oh sayang, saya bahkan tidak tidur tadi malam. Jangan terburu-buru. Anda menulis dekret kekaisaran untuk Fusu. Klan dapat membeli tanah. Mari kita publikasikan ini kepada dunia. Sehingga baik rakyat jelata maupun pedagang bisa membelinya. Namun, semua tanah itu hanya dapat digunakan selama 50 tahun. Selama periode ini, jual beli tidak diperbolehkan. Setelah kedaluarsa, mereka dikembalikan ke pengadilan. Selama periode ini, petani mengolah tanah. Pengadilan menyewa alat pertanian dan benih. Penerimaan pajak akan meningkat sebesar 10%. Brilian. Brilian. Orang-orang pasti akan bersemangat untuk membeli tanah. Setelah tanah dibeli, klan menjadi cemas. Jika klan ingin merebut tanah, mereka pasti akan bersemangat untuk memberikannya uang dan biji-bijian ini. Langkah ini juga dapat mempromosikan sistem pertanian militer, mempromosikan produksi, dan melucut iklannya dari pangkat klannya untuk mengisi kas nasional. 3 burung dengan 1 batu. Brilian. Abadi, ini benar-benar rencana yang brilian. Luar biasa.
Saya akan meminta seseorang menyusun dekret itu segera. Oh, ngomong-ngomong, abadi. Dan beberapa hal lainnya. Saya ingin memberikannya kepada Anda. Seseorang. Saya tahu yang abadi. Dia memandang rendah hal-hal duniawi. Orang yang dikirim secara khusus. Kirim sekotak harta langka. Saya harap leluhur saya akan menerimanya dengan senyuman. Terakhir kali, kotak 7 harta karun itu berisi 13 jin emas. Kotak ini beratnya beberapa ribu jin. Dan mampu berdandan dan tetap tenang. Dia tidak bisa kehilangan martabat abadinya. Setiap orang memiliki kecintaan pada kecantikan. Saya menerima hadiah ini. Baiklah. Dia meminta keempatnya untuk mengantarkan koper. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Wang Ben dikirim untuk mengawalnya secara pribadi. Dia adalah seorang kenalan. Makhluk abadi tidak perlu diganggu. Abadi. Anda menerima Hu Haifusu. Bisakah itu dipulihkan? Siapa itu? Saya mencintai putri saya, Ying Yinmen. Tapi dia adalah pelayan abadi. Bukannya saya serakah. Saya hanya berpikir, di samping yang abadi. Bahkan tidak ada pelayan untuk melayaninya. Apakah wanita ini tahu ilmu pedang? Iya. Dia pernah magang di bawah Gainie. Saya tahu beberapa kayu pedang duniawi. Jika seseorang dapat menerima bimbingan dari yang abadi, itu pasti takdir. Baiklah, aku akan membawa gadis ini. Yin tidak sopan. Yang Zi telah bertemu dengan seorang abadi. Sosok itu, aura itu. Jauh lebih baik daripada selebriti. Dia adalah murid Nie. Saya perlu mempelajari kayu pedangnya. Saya bahkan tidak bisa bertarung sekarang. Ini adalah titik terobosan yang sempurna. Ayo, pulanglah denganku. Ini adalah alam abadi. Bukan itu yang dikatakan buku itu. Fusu. Wang Ben. Di mana kalian semua? Jadi saya hanya tinggal di rumah dan berkeliaran. Saya ingat. Pengawas Xiao Huhai. Biarkan dia membersihkan untukku dengan benar. Yin tidak sopan. Beristirahatlah dengan baik. Saya akan keluar sebentar. Dengarkan yang abadi. Saya akan pergi sekarang. Hei, Wang Ben. Maksud Anda kulkas ini? Ini adalah dunia dingin di tanah utara. Cepat, bawa aku untuk melihatnya. Tuan muda, ikutlah denganku. Saya pernah melihat artefak abadi semacam ini sebelumnya. Ayo pergi. Bos. Bos Lin, lama tidak bertemu. Duduk. Pemiliknya memiliki beberapa barang lama. Saya ingin meminta bos untuk mencari-cari saya. Artefak tua macam apa itu? Jam tangan, dan buku, dan emas dan perak. Tiga keping emas tua ini. Warnanya sangat tua. Kemurniannya juga sangat tinggi. Aku bisa memberikannya kepadamu. 921 gram. Sebanyak 3.000 gram. Sebanyak 2,76 juta. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Terakhir kali Anda memberi saya 901 gram. Emas benar-benar berubah harga setiap hari. Baiklah, kalau begitu saya akan menggunakan harga yang ditawarkan bos. Baiklah, aku akan transfer uangnya padamu dulu. Datang. Kartu bank dikreditkan. 2,76 juta yuan. Lalu saya pergi. Berhati-hatilah. Dan melapor kepada Yang Mulia.
Pengrajin itu sudah mengikuti cetak biru abadi. Hampir 100 ketapel diproduksi. Tapi minyak api yang ganas ini. Cara mendapatkannya. Tetapi tidak ada yang abadi yang membimbingku. Menyisihkan minyak api yang ganas untuk saat ini. Iya. Dan administrator manajemen biji-bijian. Mari kita bicara tentang tren pajak terkini. Melapor kepada Yang Mulia. Menurut metode abadi, tanah Baiyue dijual. Pemilik properti bergegas membelinya. Baru hampir setengah bulan, perbendaharaan nasional sudah dipenuhi dengan uang dan biji-bijian. Baiklah. Fusu, universitas ini. Mengapa tidak ada kemajuan? Pastor Kaisar, bukannya saya malas. Kota universitas terletak di Xianyang. Zhao memposting pemberitahuan selama setengah hari. Tidak ada yang mendaftar. Para pejabat terkenal dari 6 negara tidak mau datang. Klan tidak melepaskan rakyatnya. Hambamu bingung. Itu sederhana. Dunia ramai dan ramai, semua untuk ketenaran dan keuntungan. Para sarjana dan pejabat terkemuka juga perlu makan dan minum. Kita hanya perlu meningkatkan perawatan kita. Para sarjana dan cendekiawan terkemuka secara alami berkumpul. Yang abadi tiba pada waktu yang tepat. Dan datang untuk meminta tempat duduk. Yang abadi mengatakan untuk meningkatkan manfaatnya. Iya. Level apa yang terbaik? Dia diberi perlakuan 10 kali lipat dari biasanya. Rekrut mereka terlebih dahulu. Setelah ini, semuanya terserah Anda, Zhao Tua. Saya akan memposting pemberitahuan sekarang. Yang Mulia, minyak api yang ganas ini perlu dipinjam oleh orang lain. Minyak api ganas adalah mineral bawah tanah. Anda perlu menggali. Mengapa tidak mengirim Wang Ben sebagai gantinya? Marquis Tonggu, terima kasih atas kerja kerasmu. Oh, bukan abadi. Anda terlalu licik. Saya tidak mengerti eksplorasi minyak. Untungnya, Qin memiliki Sufu, para penipu yang tahu penambangan dan licik. Mampu memanfaatkannya. Ikutlah denganku untuk bertemu Sufu sebentar lagi. Ketika Anda melihatnya, pinjamkan dia pedangmu. Abadi. Biarkan aku menangani pencuri itu. Lupakan saja, aku khawatir kamu akan membunuhnya. Kemudian saya akan pergi ke Yang Mulia terlebih dahulu. Silakan pergi. Ayo pergi. Ya ampun, oh sayang, Raja Abadi adalah seorang jenderal, dan dengan demikian gagal menyambut dari jauh. Menghela nafas. Yang abadi memata-matai hidupnya. Jenderal menghabiskan hidupnya. Apa yang saya lakukan salah? Su Fu. Tahukah Anda mengapa Zhao Gao meninggal? Yang abadi memprediksi kebenaran, kecuali Zhao Gao. Tapi apa hubungannya dengan saya? Masih berpura-pura. Pil yang Anda berikan kepada Ying Seng, semua logam berat. Ketika saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Anda menambahkan cinabar dan merkuri ke ramuan Anda. Apakah itu bahkan untuk konsumsi manusia? Memperlakukan semua orang seperti orang bodoh. Ah. Atau Anda dapat mengambil mensyah sekarang. Cinabar dan merkuri. Semua itu ditampilkan di depan saya. Berikan semuanya padaku. Jangan takut, jangan takut. Sebelum menyelesaikannya. Aku tidak akan mengambil hidupmu. Abadi. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Yang Mulia berharap untuk keabadian. Saya tidak bisa membodohinya dengan ramuan biasa. Cukup bicara. Pertama. Bawa semua pil yang disempurnakan di tempat tinggal Anda. Termasuk semua kegagalan dan rilis. Kedua, daftar biji yang digunakan untuk alkimia. Saluran. Tulis semuanya dengan jelas untuk saya. Beraninya kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Pertukaran. Saya akan menyerahkan semuanya. Timur dan barat terletak di kantor pemerintah. Aku akan mengambilnya untukmu. Cepat. Baiklah. Wang Tua. Pinjamkan saya korek api. Lihat dirimu, pelit. Aku akan membayarmu kembali sebentar lagi. Abadi, lihat. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya tidak akan berani. Benda ini akan meledak saat terkena api. Abadi, tolong jangan libatkan saya. Apa yang Anda takutkan? Ini disebut bubuk hitam. Itu hanya bisa digoreng dalam wadah tertutup. Itu jumlah kecil. Ini adalah kembang api dan petasan. Gunakan dalam jumlah besar. Ini adalah meriam peluru. Su Fu. Anda benar-benar dapat melatih benda ini. Anggap itu pencapaian besar Anda. Dengarkan dan mulai hari ini. Pastikan untuk memurnikan bubuk hitam untuk Yang Mulia. Saya jamin Anda hidup bebas khawatir. Bagaimana dengan itu? Baiklah, ikuti saja instruksi abadi. Simpan. Ini akan sangat berguna nanti. Ayo pergi. Menghela nafas. Abadi.
Yang Abadi tiba pada waktu yang tepat. Kanselir Kiri mengatakan bahwa mengangkut ketapel itu sulit. Apakah Anda punya cara? Api abadi. Abadi, ketapel ini. Volumenya terlalu besar. Transportasi ini mahal. Lebih dari setengah bulan. Bukankah itu sederhana? Anda memberitahu saya jumlah ketapel. Saya memberikan 4 kali berat roda. Anda menyewa tim pasukan lain. Baiklah. Baiklah, saya akan meminta seseorang menghitungnya segera. Menghela nafas. Iya. Menghela nafas. Zhao Tua, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang baik. Oh, sungguh hal yang baik. Jenderal Wang, keluarkan dan lihat. Yang mulia, silakan lihat. Benda apa ini? Keluar dan temukan tempat terpencil. Jika Anda menangkapnya, buang dengan cepat. Jangan biarkan diri Anda kesal dengan apapun. Bisakah itu berhasil? Jika Anda bisa melakukannya, jangan meledakkannya sendiri. Cepat pergi. Yang mulia, terlihat bagus. Benda ini lebih berguna daripada ketapel. Bagaimana dengan Zhao Tua? Ini berbahaya. Tapi itu masih sangat kuat. Hahaha, ini. Mungkinkah itu artefak abadi? Hal ini. Ini disebut bubuk hitam. Bagaimana dengan kekuatan bubuk hitam ini? Jauh lebih besar dari petasan, jika bisa dikombinasikan dengan ketapel. Ini berarti ia memiliki cakupan yang luas dan jangkauan yang jauh. Xiongnu tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka ingin. Oh. Ingin memproduksi massal? Saya mohon para abadi untuk membantu Qin Agung. Su Fu. Inilah cara Anda memurnikan bubuk hitam. Dan berapa banyak alkemis yang tahu cara menyempurnakannya? Izinkan saya menjelaskan secara rinci. Cepat. Ini sebenarnya tidak sulit. Kami para alkemis pada dasarnya tahu cara membuatnya. Baiklah. Kemudian bangun lembaga sains. Dia menyuruh semua alkemis beralih ke pemurnian bubuk hitam. Ada pepatah di alam abadi kita. Teknologi adalah kekuatan produktif utama. Jika Anda ingin Qin Agung kami menjadi kuat, itulah yang harus Anda andalkan. Lisi. Institut ini selesai dalam waktu 8 hari. Iya. Yang mulia akan meminjamkan saya 300 tentara lagi. Dia menyuruh Jenderal Wang memimpin tim ke Longdong. Su Fu mengatakan ada minyak api yang ganas. Jika itu benar, diperbolehkan untuk berkampanye ke selatan melawan 100 Yu. Saya seorang jenderal yang bermartabat. Anda ingin saya pergi menggali minyak? Ini sangat tidak senonoh. Makhluk abadi menghargai Anda sebagai berkah. Cepat kirim beberapa 100 pasukan pertahanan kota. Pergilah. Iya. Yang mulia, Fusu berada di Universitas Yanyang. Mengenai masalah rekrutan guru, dan sudah ada tanda-tanda. Bisakah Anda pergi dan melihatnya? Oh benar. Hampir lupa. Saya memberi Fusu daftar. Jika berada di dalam sekolah pasca sarjana, saya bertemu dengan orang-orang berikut. Xiao He, Chang Liang dan Chen Ping. Tetap menunggang kuda. Kalau begitu ayo pergi menemui Fusu. Nama Tuan Zhang. Tempat asal. Siapa yang mengirim pasukan? Di bawah, Chen Ping adalah penduduk asli Komando Yangwu. Guru berasal dari tradisi Taois. Putramu memberi penghormatan kepada Pastor Kaisar. Baiklah, dan bangkit. Saya telah menerima undangan dari Yang Abadi. Datang untuk mengamati universitas. Tanpa diduga, dia benar-benar bertemu dengan seorang sarjana hebat lagi. Tuan Chen Ping, apakah Anda bersedia melayani di Qin? Menjadi pilar pengadilan. Yang mulia dengan ikhlas mengundang saya. Rakyat jelata tidak berani tidak taat. Namun, di mana Yang mulia tahu tentang saya? Akulah yang memberitahu Yang mulia. Ini adalah legenda abadi yang diturunkan di kota Xianyang. Tuan Chen berasal dari asal-usul sederhana. Dia tidak terlibat dalam pertanian dan serikultur, namun mengejar seni sekolah Taois. Dia cukup mampu. Namun, ketika Tuan Chen masih muda, hal-hal kotor yang mereka lakukan. Dia mengambil uang dan menyimpannya untuk dirinya sendiri dan berzinah dengan saudara iparnya. Jika hal-hal ini benar, sensor menggalinya. Aku hanya takut pada kepalamu. Tak satu pun dari mereka berada di leher mereka, bukan? Jika bukan karena rekomendasi saya kepada Yang Mulia, hari ini, Anda bahkan tidak bisa melewati pintu universitas ini. Bagaimana Anda tahu? Anda menyelidiki saya. Saya akan bertanya lagi. Tuan, apakah Anda bersedia melayani Qin Agung kami? Orang-orang biasa ingin memasuki Qin Agung. Anda adalah seorang pemula di pengadilan. Fondasinya tidak stabil. Bahkan jika Yang Mulia memberi Anda posisi resmi sekarang, juga sulit untuk meyakinkan massa. Punya satu hal untuk saya katakan kepada Anda. Jika masalah berhasil, saya merekomendasikan Anda untuk posisi resmi tinggi. Instruksi apa yang dimiliki makhluk abadi? Pernahkah Anda mendengar tentang Sang Liang dari Korea? Merekrutnya untuk menyerah akan menjadi dendam terhadap kehancuran klannya. Tidak perlu membujuk mereka untuk menyerah. Anda hanya perlu menemukannya. Dia ingin dia datang ke Xianyang. Dia saat ini berada di Zunyang, belajar etiket. Cepat pergi dan selidiki.
Seperti yang dikatakan makhluk abadi. Iya. Sekarang, yang tersisa hanyalah merekrut bakat yang tepat. Teknologi Qin yang hebat akan maju dengan pesat. Dan menerima bantuan dari makhluk abadi. Betapa beruntungnya ini. Setengah bulan kemudian, bakat dapat dikumpulkan bersama. Baiklah, aku akan pulang dan bersiap-siap. Sesuatu yang dibutuhkan. Kita akan membicarakannya besok. Sebelumnya, kita berbicara tentang membeli rumah. Sekarang, rumah ini sebenarnya sudah diselesaikan. Tapi harganya 1,2 juta. Saya miskin lagi sekarang. Dia ingin menyiapkan persediaan. Mungkin hanya mungkin, menjual emas yang diberikan Zhao Tua kepada saya. Menghela nafas, Yang Zi dengan kumis kecil keluar. Datang, bantu saya. Ambil semua batangan emas di dalamnya. Masukkan semuanya ke dalam kotak ini. Baiklah. Itu sangat berat. Oh sayang. Saya akan pergi. Anda. Baik. Kalian berdua ikut denganku ke pegadaian. Dapatkan pandangan luas tentang dunia. Baiklah. Ayo pergi. Menghela nafas. Selamat datang. Menghela nafas. Tuan Lin. Duduk, duduk, duduk. Oh sayang. Ini dia. Ini istri saya. Ini anakku. Cosplay. Seperti ini. Aku di sini untuk merepotkanmu lagi. Saya punya peti emas di sini. Saya ingin menukarnya. Tuan Lin, jangan bercanda. Berat kotak ini. Itu harus setidaknya 200 jin. Keluargamu menjalankan tambang, ya? Menghela nafas. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang ini. Itu telah diwariskan dalam keluarga. Sungguh, iya. Perlambat. Tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tuan Lin. Pemilik pegadaian. Saya tidak mendapat kesempatan untuk memperkenalkannya terakhir kali. Nama saya Wang Hailin. Itu adalah pemilik pegadaian ini. Kali ini. Berapa banyak emas yang Anda bawa? Kali ini, semua emas ini digadaikan. Kotak ini. Semuanya emas. Lihatlah. Pergi timbang emas. Baiklah. Keduanya adalah. Keduanya. Ini istri saya. Ini anakku. Semua adalah Cos bermain aktor. Dia sangat mirip denganmu. Bos memiliki berat total 202 jin. Yang itu, Tuan Lin. 202 jin. Nilai pasar adalah 45 juta. Baiklah, baik. Ayo, cepat. Tuan Lin. Bisakah Anda menunggu sebentar? Kita perlu mengumpulkan 45 juta. Baiklah, cepat. Tangani segera. Aduh. Anak itu benar-benar berperilaku baik. Istrinya sangat cantik. 45 juta telah dibayar. Oh, Tuan Lin. Dana telah dikreditkan ke kartu Anda. Silakan lihat. Baiklah. Uang telah tiba. Baiklah, kemudian aku akan pergi. Baiklah, Tuan Lin. Perlambat. Coshi 205.
Mulai hari ini, Anda tinggal di sini. Di alam abadi. Setelah mempelajari pengetahuan, begitu Anda kembali, Anda akan sama orang bijak Qin Agung. Pengetahuan alam abadi. Apakah itu yang Anda bicarakan? Itu benar. Ini adalah pengetahuan modern. Bagi Anda, itu adalah buku surgawi. Saya juga ingin belajar. Baiklah. Yang ini adalah pengetahuan sekolah menengah. Terlalu sulit bagimu. Saya akan mengajari Anda konten sekolah dasar nanti. Akan ada lebih banyak waktu. Aku akan mengirimmu ke sekolah dasar. Hari ini, Anda harus istirahat lebih awal. Besok pagi, saya masih perlu menyiapkan persediaan. Oke. Silakan. Bos, saya bos. Saya memiliki set 3 potong hub ganda. Apakah trio kavaleri tersedia? Hanya pelana pensiun. Berapa hari saya harus menunggu pengiriman? Tidak masalah, tidak masalah. Sesegera mungkin, saya bisa membayar ketel tetap terlebih dahulu. Orang padang rumput sering menggunakan ini. Apa yang akan Anda lakukan? Saya punya teman yang ingin membawa saya ke selatan. Tidak masalah. Kemudian Anda memberikannya kepada saya terlebih dahulu. Setoran 500.000, bukan? Pengiriman terjamin kepada Anda dalam seminggu. Bos, bisakah Jutian mengirimkannya? Tetapi Anda perlu membayar ekstra. Sebanyak 1,2 juta. Apakah tidak apa-apa? Apakah tidak apa-apa? Ya, Anda bisa. Tapi saya harus mengirimkannya dalam waktu 3 hari. Kemudian transfer deposit kepada saya terlebih dahulu. Oke. Bos. Selesai. Tuan. Tentara Qin besar 500.000 bersiap untuk menuju ke selatan. Yang mulia meminta Anda untuk pergi dan melihat-lihat 500.000. Anda harus pergi memeriksanya. Menghela nafas. Apakah Li Si membuat ketapel yang cukup? Lebih dari 100 gendongan ketapel. Minyak api yang kuat juga cukup. Baiklah. Ayo kita lihat. Yang Zi seperti Hu kecil. Ayo pergi. Ayo kita lihat. Pasukan ayahmu. Baiklah, bersama. Ayo pergi. Ayo pergi. Baru saja, saya menemani Zhao Tua melalui inspeksi. Ini adalah tentara Qin. Ini mengesankan. Ini adalah prajurit elit Qin besar. Berkampanye ke selatan melawan 100 Yu. Saya juga telah berpartisipasi dalam sejarah. Prajurit. Kalian semua mengikuti saya. Menyapu 6 negara bagian. Tapi sekarang, di luar perbatasan, masih ada musuh. Abadi. Berikan saya bola dunia. Baru kemudian saya menyadari betapa luasnya dunia itu. Sekarang. Saya ingin melayani Qin Agung kami. Taklukkan wilayah yang lebih luas. Apakah Anda bersedia mengikuti saya? Menginjak-injak dan menghancurkan kota musuh. Saya ingin mengikuti Yang Mulia dalam menghancurkan kota musuh. Musuh Qin Agung ada di dalam. Tapi saat ini, saya harus memenangkan pertempuran ini terlebih dahulu. Saya sendiri. Para prajurit Qin Agung. Dan dapat diperoleh oleh orang-orang mata ilahi abadi. Tidak buruk. Qin Ruishi Agung adalah yang terkuat di zaman mereka. Tapi perspektif Zhao Tua hanya fokus pada lahan yang bisa digarap. Namun pada generasi selanjutnya, mereka diintimidasi oleh orang-orang barbar. Saya harus perlahan-lahan membantunya berubah pikiran. Abadi, silakan duduk. Zhao Tua, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan berputar dan berputar. Hahaha. Abadi, oh manusia, belati ini sangat tajam. Saya dari Qin. Tungku peleburan besi. Saya tidak bisa menyempurnakannya. Tidak perlu iri pada mereka. Saya bisa mengajari Anda. Ini disebut metode pengisian baja. Selama Anda menguasai metode ini, berlatih seperti itu. Berlatih sebanyak yang Anda inginkan. Menuangkan baja. Itu benar. Ini adalah langkah pertama dari metode pengisian baja. Ini adalah penggunaan besi kasar dan melemparkannya menggunakan batu bara untuk meleleh. Tuangkan di atas besi tempa. Rasio ini. Cobalah pandai besi beberapa kali. Anda dapat menemukan triknya. Dan juga, yang terpenting, batu bara harus dikelola oleh pengadilan. Hahaha. Di bawah seluruh surga, semua adalah tanah raja. Semua adalah tanah raja. Dimanapun itu berada di dalam wilayah Qin besar. Apakah itu tertutup atau terbang? Dan itu terkubur di bawah tanah.
Ini semua tentang, hahaha. Pergi saja, di atas. Baiklah. Ini benar-benar hebat. Hahaha. Baiklah. Hahaha. Perhitungan mendalam yang abadi. Baru-baru ini, kemenangan dari garis depan sering terjadi. Penguasa OU Barat dan penerjemah memanggil Song dan meninggal dalam kebakaran gunung. Namun, ini hampir sehari biasa, api surgawi belum padam. Qin hebat kami. 5 rute pasukan Qin. Mereka hanya bisa mengamati dari utara sungai Yangtze. Kebakaran hutan ini juga membuat saya lengah. Ini adalah suhu tinggi, itu mungkin berlangsung selama setahun penuh. Saya berada di alam abadi. Kebakaran hutan yang begitu besar. Ini. Oh sayang, saya juga ingin melakukannya dalam sehari. Dan kemudian mereka bisa mengambil alih Baiyue. Dan Anda bisa mengambil Baiyue. Tapi ini. TSK menghela nafas. Zhao Tua. Anda harus bergegas. Bangun tim medis dengan cepat. Serangga dan tikus selatan ini bukan lelucon. Para perwira dan tentara mundur memahami. Wabah. Inilah yang Anda sebut wabah. Ini. Tapi dokter militer Qin kami. Hanya ada 100 yang biasa. Ini. 500.000 tentara Qin. Logistik medis. Oh sayang, bagaimana kita seharusnya bertahan? Menghela nafas. Lupakan saja, bantu orang lain sampai akhir. Anda selalu mengelola keterampilan medisnya, menyebutnya seni 9 sekolah yang lebih rendah. Tapi Anda harus tahu, keterampilan medis ini dapat menyelamatkan nyawa. Terletak di kota Xianyang, mendirikan rumah sakit institut, dan mengumpulkan semua dokter dari seluruh dunia. Mengajar dengan mereka yang memiliki keterampilan medis yang baik. Latihan setelah beberapa bulan. Tarik mereka semua ke garis depan. Ide bagus. Biarkan Li Si menanganinya. Hahaha. Menghela nafas. Dan melapor kepada Yang Mulia. Abadi. Pemuda ini adalah Han Xin. Han Xin. Abadi. Sangat bersemangat. Saya mengamati anak ini. Terlahir dengan bangga. Tidak sebagus itu, Abadi. Dan ambil anak ini sebagai miliknya. Murid. Tidak sebagus itu, Abadi. Dan ambil anak ini sebagai miliknya. Murid. Menghela nafas. Tidak perlu mengambil murid. Namun, saya benar-benar ingin mengajarinya sesuatu yang lain. Oh, bagaimana dengan ini? Han Xin. Ikutlah denganku ke alam abadi untuk tinggal sementara. Han Xin terlahir dengan semangat kebanggaan. Kata-kata saja tidak akan memenangkannya. Dia harus menyerah padanya, dapatkan wawasan dan wawasan. Asal-usul ketakutan akan daya tembak yang tidak mencukupi. Baiklah. Ikuti saja instruksi abadi. Baik. Aku akan membawanya pergi. Han Xin melarikan diri. Ayo pergi. Han Menghela nafas. Namanya Han Xin. Mari kita mengenal satu sama lain. Anda adalah Han Xin. Catatan sejarah mengatakan itu cukup mengesankan. Mengapa terlihat sangat kecil? Heh. Kamu anak. Han Ini adalah alam abadi. Ikuti saya. Han Duduk. Yang ini disebut komputer. Lihat. Gunakan ini. Ada titik kecil di atasnya. Gunakan ini untuk mengoperasikan 10, 0, 9, 8, 10, 04, 2021, 9, 22. Menghela nafas. Datang. Anda mencobanya. Mendesis. Iya, ditempatkan di atas. Tangan terlihat seperti ini. 10, 04, M 2021, 9, 22. Gerakan M 2021, 9, 22 pukul 10.04. 10, 04, 2021, 9, 22. Bukankah itu? 10, 04, 2021, 9, 22. Buka ini. Tekan tombol ini. Tangan ini. Ditempatkan di atas. Iya. Datang. N. Tekan ke bawah. Tekan ke bawah. Iya. Keempat kunci ini. Tekan. Menghela nafas. 10, 04.
2021-9-22. Cobalah. Lepaskan. Iya. Hai. Menarik, bukan? Hahaha. Anda tahu untuk apa ini? Tidak tahu. Yang ini, itu disebut AK-47. Itu juga dapat disebut secara kolektif senjata. Jangkauan benda ini, setidaknya 300 meter. Lebih baik dari busur dan anak panah Anda, 100 kali lebih kuat. Saat itu, Tiongkok diserang. Senjata dingin yang digunakan oleh Tartar. Jepang menggunakan senjata api. Berjumlah puluhan orang. Ini seperti memotong rumput. Ingat ini. Perang. Ini semua tentang menghabiskan uang. Suatu hari, dinasti Qin Agung, ya, itu bisa, saat mengonsumsi bahan secara sembrono. Siapapun dapat mencapai cakupan daya tembak. Baik. Apa yang harus dilakukan? Aku akan membawamu ke sini. Ini untuk menanam benih untuk Anda. Benih dengan daya tembak yang tidak mencukupi. Ingat ini. Hanya ketika Anda takut, ketika daya tembak tidak mencukupi, ada beberapa kekhawatiran. Hanya dengan begitu Anda dapat menebus apa yang kurang di hati Anda. Menghela nafas. Hal ini. Mungkinkah itu bahkan lebih kuat dari busur dan anak panah? SHH, jangan bicara. Mendengarkan ceramah Lin Fen. Kekurangan Anda. Itu diatasi begitu saja. Tapi sejati tak terkalahkan. Ini berarti mengenal diri sendiri dan musuh Anda. Tunggu sebentar. Anda hanya berlatih dengan si kecil ini. Baiklah. Makhluk abadi selalu membenci Hu Hai, bukan? Bagaimana dia bisa rela menggunakan komputer untuknya? Anda tidak mengerti. Orang ini awalnya hanya sedikit tua. Bermain di komputer, itu adalah cara paling efektif untuk membuatnya kehilangan ambisinya melalui kesenangan. Harga ini adalah yang termurah. Saya tidak berharap dia menjadi pilar masyarakat. Saya hanya memintanya, mulai sekarang, jangan membawa bencana ke Qin Agung. Adapun itu, Hansin. Fokus harus ditempatkan pada kultivasi. Ayo bermain nanti. Yang ini. Itu adalah seluruh wilayah Qin Agung. Ini. Tidak mungkin. Qin besar mencakup wilayah yang luas. Bagaimana bisa menjadi tempat yang begitu kecil? Terkejut? Anda belum melihatnya, luasnya alam semesta. Jika tidak, itu akan menakuti Anda sampai mati. Saya ingin Anda melihatnya, pola dunia ini. Ini untuk membantu Anda memperluas wilayah Anda. Dunia ini. Lebih dari yang Anda bayangkan. Jauh lebih besar. Ekspansi masa depan Great Qin. Bantuan Anda sangat diperlukan. Ada 100 negara di dunia ini. Hansin, apakah Anda yakin dapat menghapusnya? Yang abadi telah menyanjungku terlalu banyak. Butuh beberapa generasi bagi Qin untuk menyapu 6 negara bagian. Yang abadi memungkinkan saya untuk menaklukkan 100 kerajaan dalam satu generasi. Saya pasti bermimpi. Abadi dulu dicualikan. Anda melebih-lebihkan saya. Di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Bagaimana jika Anda menggunakan sesuatu dari sini? Menggunakan teknologi Qin besar saat ini? Tentu saja tidak. Bagaimana jika itu sesuatu dari game? Bisakah makhluk abadi mendapatkan senjata? Dengan artefak abadi ini, saya bisa menghadapi kavaleri Xiongnu 1 lawan 1, pelan-pelan. Aku tidak bisa memberimu pistol. Namun, saya bisa membuat gambar untuk Anda. Setelah semua bahan dikumpulkan, mereka telah bereksperimen beberapa kali. Secara alami, kesuksesan dimungkinkan. Lihat di sini. Ini disebut Makedonia. Itu adalah Roma kuno. Alih-alih hanya memberikan senjata secara langsung, berikan saja cetak biru dan memberi orang ikan. Lebih baik mengajari orang untuk memancing. Mengingat ekonomi Qin Agung saat ini, mereka tidak mampu mengonsumsi daging. Jadi, saat ini, kita harus fokus pada ekonomi terlebih dahulu. Fokus pada ekonomi. Apa itu? Lihat. Ini adalah sisi timur Asia. Itu adalah Qin yang hebat. Barat adalah Makedonia dan Roma kuno. Makedonia, itu terbagi menjadi lebih dari selusin negara. Dan bagaimana dengan Roma kuno? Itu baru mulai naik. Meskipun jauh. Tapi perjalanannya dan mampu saling menukar apa yang kurang dan kurang. Ekonomi Qin Agung. Anda harus mengandalkan mereka untuk makmur. Abadi. Itu adalah untuk saya membawanya, mengawal karavan ke barat. Itu benar. Itu disepakati sebelumnya. Ini bukan tentang menjadikan saya seorang jenderal. Apakah daya tembak menutupi seluruh dunia? Sekarang izinkan saya berbisnis. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Ini disebut pengalaman. Apa yang Anda tahu? Anda masih muda. Perluas wawasan Anda. Pola dunia ini. Anda tidak tahu. Seni perang sering mengatakan, kenali diri Anda dan kenali musuh Anda. Memenangkan 100 pertempuran tanpa kekalahan. Metode peperangan dan geografi barat. Anda harus memahaminya dengan jelas, di masa depan. Panggil saja. Dengan begitu, segalanya tidak akan kacau. Sebenarnya,
Jalur sutra. Sekarang, tidak ada sama sekali. Qin Agung bahkan belum dibuka. Jalan barat sebagian besar gurun. Bisakah Hansin bertahan hidup ke barat? Belum tentu. Oh sayang, itulah yang paling mengganggu saya. Menghela nafas. Tunggu sebentar. Hai. Ini Tuan Lin. Saran apa yang Anda miliki? Bos Wang, mengapa membuat hal-hal begitu jauh? Kami berteman lama sekarang, bukan? Di antara teman-teman ini. Saling membantu. Seharusnya tidak ada masalah. Ya, Tuan Lin Lin. Kata Anda, itu benar. Bantu saya mendapatkan 2 radio. Dan harganya, tidak masalah. Oh, juga. Setelah itu, panggil saja aku Lin Fan. Lin Kipas. Baiklah, Lin Fan. Bagaimana dengan radio? Terserah saya. Harganya bisa dinegosiasikan. Jadi, apalagi yang Anda butuhkan? Bantu saya menemukan 2 unit lagi. Genset diesel. Generator. Saudara Lin, apakah Anda berencana untuk tinggal di pulau terpencil? Oh sayang. Jangan khawatir tentang itu. Mereka mengirimkannya langsung ke kompleks perumahan saya. Baiklah. Kemudian saya akan mengirimkannya kepada Anda dalam beberapa hari ke depan. Baiklah. Dikirim dalam waktu 2 hari. Baiklah. Selamat tinggal, Tuan Lin. Menghela nafas. Hansin hendak pergi. Saya juga ingin pergi. Anda memberikannya kepada Hansin. Begitu banyak peralatan yang diburu. Mengapa saya hanya bisa belajar? Kesenjangannya sangat besar. Anda tidak bisa pergi. Saya mengatur guru privat, khusus untuk mengajari Anda cara membaca. Mulailah dengan pengetahuan sekolah dasar. Ini untuk mengajari Anda belajar dengan baik. Pengetahuan sekarang. Kembali ke Qin hebat. Biarkan Anda pergi, mengajari orang membaca. Anak perempuan. Tidak dapat pergi ke medan perang. Pengajaran privat. Mungkinkah itu tutor besar? Mendesis. Bisa dibilang itu. Saya harus kembali ke Qin Agung. Beritahu Ying Zheng. Pasukan 500 orang memimpin pedagang. Menyeberangi gurun. Tidak mudah. Mata uangnya harus emas. Dan trik barat itu. Saya ingin semuanya. Kembalikan kepada leluhur mereka. HMPH. Saya akan segera kembali. Abadi. Hei, abadi. Abadi. Waktu yang sempurna. Ini. Kampanye selatan melawan tentara Bai Yue. Ada yang tidak beres. Selatan akan merekrut orang. Ini musim hujan. Ini milik kami. Minyak dan amunisi. Saat fajar, terungkap, maka itu tidak akan berhasil. Pasukan 500.000. Negara bagian BI terletak di utara sungai Yangtze. Oh sayang, ini adalah orang-orang dan juga tidak terampil dalam air. Begitu banjir bandang pecah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurut saya, kita harus menarik pasukan kita terlebih dahulu setelah musim hujan plum ini berakhir. Dan mempertimbangkan kembali menyerang. Bagaimana pertempuran berjalan? Sekarang. Bai Yue ini. Mereka mungkin kehilangan sekitar 100.000 orang. Ini termasuk beberapa orang biasa. Karena ketika kebakaran tiba, mengapa repot-repot membagi antara militer dan sipil? Selain itu, berapa banyak pasukan yang masih dia miliki? Kami tidak bisa melacaknya. 600.000. Bahkan lebih dari Changping. Itu di luar perhitungan. Pasukan yang cocok untuk pertempuran. Bergegas ke pegunungan. Ini hanya akan menyebabkan kerugian besar. Sisa-sisa 6 negara bagian masih mengintai. Qin Agung tidak tahan terhadap kelelahan. Sekarang, menghitung hari, ini sudah April atau Mei. Musim hujan plum hanya tiba pada bulan Juni dan Juli. Hanya sebulan terpisah. Jika kami menarik pasukan kami, bertarung lagi di musim gugur. Ini tentang pengerahan pasukan. Sumber daya manusia dan keuangan. Zhao Tua. 1 bulan. Apakah Anda yakin bisa mengambil Bai Yue? Bulan. Perbatasan selatan. Ini lebih besar dari semua Great Qin. Selain itu, orang-orang dari Bai Yue ini. Dan Anda masih bisa melarikan diri ke Yunnan dan Guizhou, Asia Tenggara. Faktanya, kerajaan merak negeri Asan. Ini. Kita juga tidak bisa memusnahkan semuanya, bukan? Kami juga tidak bisa menghapus semuanya. Kerajaan ketiga. Secara historis, siapapun yang pergi dapat diinjak. Jika Bai Yue melarikan diri, saya ingin melihat apakah mereka bisa menang. Hehe. Saya ingin tahu apakah Anda masih ingat metode pertanian militer yang saya katakan. Dan tentara berkekuatan 500.000 orang di selatan. Semua tinggal di selatan. Tidak perlu kembali. Dan tanah reklamasi di lokasi. Selama bulan ini, oleskan semua minyak ganas. Buang semuanya. Meledakkannya. Tapi tentang diri sendiri, bukan untuk membunuh. Melainkan untuk mengusir mereka. Beberapa bulan kemudian, musim hujan telah tiba. Meminjam air hujan untuk memadamkan abu kebakaran gunung. Tanah direklamasi di lokasi. Tentara dan perwira ditempatkan di perbatasan. Bertahan dari serangan balik mereka. Jika Bai Yue pintar, mereka akan melarikan diri ke selatan. Atau barat daya. Kami. Kemudian seseorang bisa duduk di pegunungan dan menyaksikan harimau bertarung. Hahaha. Benar-benar layak disebut abadi. Dia segera memberi perintah. Perintahkan tentara selatan saya. Taruh minyak api yang ganas itu. Buang semuanya. Meledakkannya. Hahaha.
Datang. Datang. Terbitkan pesanan. Iya. Haha. Abadi. Anda membantu saya menyelesaikan krisis serius ini. Hari ini saya pasti akan bersama yang abadi. Ayo mabuk dan istirahat. Hahaha. Seseorang. Anggur disajikan. Tunggu. Minum. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersantai. Anda harus menjanjikan satu hal terlebih dahulu. Abadi. Katakan saja apapun yang Anda inginkan. Meminjamkan saya beberapa ratus tentara. Beri aku sepasang pedagang lagi. Saya berniat untuk. Biarkan mereka. Dia mengikuti Hansin ke barat. Sekarang. Qin Agung terlibat dalam urusan militer, urusan dalam negeri, dan membuat prestasi yang cukup besar. Tapi ini ekonomis. Masih berantakan total. Seperti Hansin, mampu membuka wilayah barat dengan lancar, membuka jalur sutra. Memfasilitasi perdagangan antara timur dan barat. Kita bisa menggunakan soft power untuk mengikis negara-negara barat. Pria itu berarti barat masih relatif terbelakang. Negara terbelakang itu langsung, biarkan saja dia melakukannya, dan hanya itu. Mengapa melakukan semua masalah ini? Menghela nafas. Meskipun kata-katanya tidak salah, tapi pikirkan tentang itu. Kim besar kami dan wilayah barat, hampir 100.000 li terpisah. Dengan kekuatan Kim besar saat ini, Anda memiliki kepercayaan diri. Itu bisa membuat pasukan besar Kim besar tiba di barat tanpa cedera. Hehe. Ini situasinya. Itu juga perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Sekarang, urusan internal Qin Agung itu telah stabil. Perang. Ini bukan satu-satunya pilihan. Jika saja mereka bisa bertarung tanpa pertumpahan darah, memperbudak negara lain. Mengapa Anda masih membiarkan kami melakukannya? Para prajurit Qin Agung berdarah. Hahaha. Yang abadi mengatakan ini. Hanya dengan begitu seseorang dapat mengucapkan kata-kata seorang pahlawan nasional sejati. Hahaha. Skema abadi ini. Sepertinya ada celah. Pedagang kami dari Great Qin, kebanyakan dari mereka adalah rumah tangga yang tersebar. Tidak pernah ada sistem formal. Bahkan jika mereka dikirim ke barat. Dan bagaimana kita bisa yakin mereka dapat digunakan oleh Qin Agung kami? Menghela nafas. Iya. Lisi, ya. Seseorang sepintar Anda. Pemandangan langka dalam sejarah. Hehe. Sebenarnya, jika bukan karena Anda menginginkannya, mengawasi urusan internal Qin Agung kita, pembukaan jalur sutra, Anda adalah pilihan utama. Tidak sulit bagi pedagang untuk membangun sumur. Zhao Tua hanya perlu menyusun dekret kekaisaran. Secara alami, masalah ini dapat diselesaikan. Beri mereka status resmi. Mereka secara alami akan banyak dari mereka dan membelot barat. Bergabunglah dengan merchant. Diberikan posisi virtual. Dimasukkan ke dalam kepegawaian resmi. Ini hanya proyek pamer. Tapi sumur itu tidak memiliki kekuatan nyata. Selain itu, kota Xianyang akan mendirikan kamar dagang. Ini adalah orang presiden. Saya sebenarnya memiliki seorang untuk dipilih. Siapa itu? Lisi, ya. Sebelum itu, saya memerintahkan Anda untuk pergi ke Kabupaten Tei. Temukan kepala pavilion Sishui. Liu Bang. Mungkin ada teks lebih lanjut. Sayang. Abadi. Jangan sebutkan itu. Saya mengirim 3 kelompok untuk mencari mereka. Semua ini hanyalah pengembalian yang sia-sia. Liu Bang sangat pemalu. Dan juga takut akan bahaya dari pengadilan. Dia sudah lama bersembunyi. Karena kelembutan tidak akan berhasil. Lalu mari kita pergi untuk yang sulit. Zhao Tua. Dan menuntut celaan raja. Dia memimpin pasukan untuk mengundangnya. Anda, cepat tangani masalah ini. Iya. Karena itu masalahnya. Sekarang, penyelenggara dan pengelola pedagang. Semuanya sudah diselesaikan. Baik. Saya masih ingin bertanya. Ini menyangkut barat. Metode pembatasan ideologis ini. Ini adalah metode larangan ideologis. Izinkan saya menjelaskan secara rinci. Sebenarnya, masalah ini sama seperti kayu ajaib. Trik-trik. Hahaha. Anda harus mengatakannya, itu tidak ada artinya. Kendalikan pikiran negara lain. Metode yang sangat diperlukan. Ini teori. Sama seperti alam abadi kami. Media berita. Komunikasi budaya. Ada juga metode penyebaran rumor. Jika kita bisa kuasai metode ini, jadi. Dan dengan demikian menguasai metode-metode dunia ini. Hahaha. Yang abadi mengatakan ini. Meskipun saya tidak benar-benar memahaminya. Tapi tidak demikian halnya, itu hanya bisa. Mari kita menjadi negara Qin, tanpa biaya satu prajurit. Anda telah memenangkan hati orang-orang dari negara lain. Hampir. Sama seperti, di alam abadi, ada sesuatu yang disebut MSG, media bergerak. Pabrik MSG ditutup satu demi satu. Tapi kami makan kaldu ayam di dalam. Sebenarnya, itu semua MSG. Pada zaman kuno, rakyat jelata ini bahkan belum membaca buku. Belum lagi itu, masyarakat pemilik budak barat menyatakan. Selama opini publik ini menyebar, mereka akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Haha. Datang. Ini adalah metode pembuatan kertas. Ekstraksi dan pemrosesan serat tanaman. Kemudian bisa dibuat menjadi kertas. Lebih mudah ditulis dan diawetkan daripada slip bambu.
Dia meminta Li Si untuk mengatur pengrajin. Eksperimen cepat. Oh. Uh. 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 Li Si. Dia pergi ke Kabupaten Pei. Dan tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Seperti ini, saya meminta Feng Kuji untuk menanganinya. Tentu saja. Sebelum kampanye Barat Hansin. Penelitian. Makalah ini. Saya sudah lama penasaran. Tapi sebelum. Sibuk dengan kampanye selatan melawan 100 Yu. Tidak ada sungai. Sekarang, makhluk abadi telah mengambil inisiatif untuk mengajarkan pembuatan kertas. Itu akhirnya menyelesaikan kekhawatiran di pikiran saya. Ahem. Ham. Ah. Abadi, nanti. Mari kita bicara tentang metode memenangkan hati ini. Bisa atau tidak? Katakan saja padaku sendiri. Oh. Kesetiaan Wang Ben padamu. Saya percaya itu. Meng Tian dan Meng Yi. Saya percaya pada kesetiaan mereka kepada Anda. Jangan mengambil semuanya sendiri. Jangan semua sendiri. Temui kehidupan yang singkat. Hehe. Ah. Brosur ini. Jumlah yang saya cetak cukup untuk menutupi seluruh Xianyang. Beritahu Huo untuk menurunkannya. Posting dan buang. Itulah yang tertulis di atas. Dan mencapai kemenangan besar dalam kampanye selatan. Ada juga manfaat keseragaman. Dan kebijakan tunjangan Anda. Ingat. Domestik melaporkan kabar baik tetapi bukan kesedihan. Luar negeri. Pasti benar-benar berantakan. Seperti ini, orang-orang Qin Agung akan berpikir, tinggal bikin besar. Itu adalah berkat terbesar. Juga, Anda. Dia adalah kaisar terhebat sepanjang masa. Masalah ini. Siapapun yang menanganinya adalah tepat. Fusu adalah yang paling cocok. Dia awalnya adalah dekan Akademi Xianyang. Ini adalah dekan Universitas Kota Xianyang. Ingat, sekolah tidak hanya mampu mengajar. Dan itu bahkan bisa mencuci otak Anda. Juga, biarkan siswa menulis artikel kapanpun mereka memiliki waktu luang. Tapi konten ini, Anda harus hati-hati mengawasi prosesnya. Tidak mungkin ada hal seperti itu. Bicaralah buruk tentang Qin Agung saya. Qin yang hebat bagus. Qin Agung menakjubkan. Orang-orang dari 6 negara bagian menerimanya. Hehe. Sisa-sisa 6 negara bagian. Maka tidak ada yang perlu ditakuti. Hahaha. Ini. Orang ini. Inilah yang dikatakan makhluk abadi. Presiden masa depan kamar dagang di Great Qin. HMPH. Saya melihat dia bahkan tidak bisa memegang penanya dengan mantap. Yang mulia, Liu Bang mampu memenangkan hati semua orang. Dia adalah tokoh kunci dalam perjalanan ke barat ini. Jangan menghakimi orang dari penampilan mereka. Baiklah. Karena makhluk abadi telah merekomendasikannya. Kemudian percayalah padamu. Dia bangkit untuk menerima komando kekaisaran. Orang-orang biasa meminta maaf kepada Yang Mulia. Saya akan memberi Anda gelar Qin Agung, Presiden Kamar Dagang. Apa sebenarnya yang harus dilakukan? Biarkan Yang Abadi mengaturnya. Silakan laporkan. Yang Mulia tidak. Yang Abadi berkata Liu Bang harus berangkat sesegera mungkin. Saya akan membawanya turun untuk segera menenangkannya. Tunggu. Selanjutnya. Izinkan saya memberitahu Anda tentang hal itu. Pekerjaan Anda. Menghela nafas. Presiden kamar yang ditunjuk secara pribadi oleh Ying Zheng. Dia pasti pejabat tinggi. Dia bahkan bersembunyi untuk sementara waktu untuk menghindari masalah. Anda seharusnya mengatakannya sebelumnya. Mengkhawatirkan apa-apa. Ying Zheng berkata abadi. Itu adalah dia. Pembicaraan tentang hantu dan roh adalah semua sarana pemerintahan. Saya telah menggunakannya sendiri. Dari mana asal abadi sejati ini? Ingat wajah ini. Pria ini bernama Hansin. Ini adalah mitra penting untuk perjalanan Anda ke barat. Abadi. Ide ini, laju perubahan terlalu cepat. Saya tidak pernah mengakui bahwa saya adalah dewa. Liu Bang ini adalah kaisar pendirian. Saya tidak merasa nyaman membiarkannya pergi ke barat. Dia harus dijaga. Liu Ji. Anda berbicara tentang kekuatan negara ini. Secara khusus, itu berasal dari. Dan pasukan dan kuda mereka kuat dan kuat. Persediaan biji-bijian berlimpah. Masih. Kekayaan individu berbakat. Saya belum membaca banyak buku. Dan tidak berani gegabah membahas urusan negara. Bagaimana menurut kalian bertiga? Menurut pendapat saya, ketiganya sangat diperlukan. Hanya dengan begitu bisa disebut sebagai bangsa yang kuat. Pasukan dan kuda, biji-bijian, bakat. Semua membutuhkan uang untuk mendukung mereka. Jika Anda tidak punya uang, bagaimana Anda bisa membayar para prajurit? Apa yang akan Anda gunakan untuk menarik bakat? Apa yang harus digunakan untuk membeli biji-bijian? Ambil minyak api ganas yang digunakan dalam kampanye melawan Bai Yue. Hanya penggalian minyak, transportasi. Berapa banyak uang dan bekal yang akan dibelanjakan? Cukup uang. Hanya dengan begitu kita dapat mencapai cakupan penuh daya tembak. Dengan cara ini, pendarahan akan lebih sedikit. Kami juga dapat memberikan kompensasi. Namun, saya tidak tahu bagaimana berbisnis. Siapa bilang Anda pasti bisa berbisnis? Presiden, dia adalah pemimpin para pedagang.
dan mengelola alokasi dan keuangan. Jika seseorang mencoba menaikkan harga, cukup tekan ke bawah. Urusan ambisi kin. Bahkan jika itu terserah Anda, itu terserah Anda. Posisi ini. Pekerjaan yang indah. Saya yakin saya akan menjadi kaya. Tapi ini sebelum menjabat. Harus ada tes. 2 hari kemudian, Anda mengikuti Hansin. Atur karavan 1.000 orang. Dan kemudian melanjutkan ke barat. Gunakan kaki Anda. Melangkah keluar dari jalan ke barat. Jalur sutra. Iya. Silakan. Iya. Menghela nafas. Menghela nafas. Si. Mendesis. Menghela nafas. Menghela nafas. Bisakah Anda mengatakan apa yang Anda inginkan? Chao tua. Jangan bertele-tele. Ah. Hahaha. Ahem. Wang Ben dan putranya. Mereka sudah ke alam abadi. Dia adalah putra surga Qin Agung. Jika Anda juga dapat melakukan perjalanan ini, orang-orang di dunia, dan pasti akan mempercayai saya. Dia adalah anak yang ditakdirkan oleh surga. Dan untuk menguasai kerajaan. Namanya Zeng. Bicara halus. Anda seharusnya mengatakannya sebelumnya. Ini bukan masalah besar. Ah, hahaha. Wang Ben. Segera hitung 100 penjaga kekaisaran. Ikuti aku dengan yang abadi. Oh, dan bawa lebih banyak lagi. Emas, perak, dan permata. Kenakan untuk yang abadi. Berangkat dalam setengah jam. Patuhi dekret kekaisaran. Menghela nafas, nanti. Dan secara terpisah memerintahkan pengawal kekaisaran. Kemudian saya akan memerasnya hingga batasnya. Aku akan membawa kalian berdua ke sana. Oh, baiklah. Hanya kami berdua yang pergi. Ayo pergi. Oh. Hai. Saudara Lin. Saya telah menemukan semua yang Anda inginkan. Kapan akan nyaman untuk mengirimkannya? Baiklah. Saya di rumah sekarang. Kirim sekarang. Bolehkah saya bertanya kepada yang abadi? Ini. Apa itu? Oh. Yang ini. Ini adalah salah satu. Alam abadi digunakan untuk komunikasi. Alat yang sangat nyaman. Itu disebut ponsel. Ponsel. Oh. Hahaha. Baik. Bolehkah saya bertanya kepada yang abadi? Makhluk abadi dari alam abadi. Bukankah semua orang punya telepon? Jika tidak merepotkan. Siapkan keseluruhan untuk saya juga. Tentu saja. Ponsel ini juga tidak mahal. Anda mampu membeli 10 dari mereka. Namun, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Bukan itu saja. Apa yang akan Anda gunakan untuk berdagang dengan saya? Hei, Wang Ben, bawa teknik pusaka keluarga Anda. Dan meneruskannya kepada yang abadi. Yang abadi mencapai ketinggian yang luar biasa. Mungkin. Saya bahkan dapat memberi Anda beberapa panduan. Oh. Di sini. Ah, yang memelihara. Yang saya ajarkan untuk Anda berkultivasi sebelumnya. Dalam 6 arah yang luas, hanya aku sendiri yang memegang pahala tertinggi. Bagaimana Anda berlatih? Secara kebetulan, ayahmu dan Wang Tua ada di sana. Kembangkan saja untuk semua orang. Saya akan membimbing Anda. Menghela nafas. Luar biasa. Beginilah rasanya menjadi master seni bela diri. Pada tingkat ini, saya juga bisa hidup selamanya. Metode kultivasi ini benar-benar luar biasa. Terus mengalir. Setelah mencapai yang maksimal, mungkin bisa menyehatkan tubuh. Umur panjang dan umur panjang. Ah. Saya juga berlatih. Saya juga berlatih. Baiklah, lalu mari kita berlatih bersama. Hai, aku di lantai bawah di tempatmu. Datang jemput saya. Baiklah, saya akan berada di sana. Saya tidak bisa berlatih hari ini. Seseorang akan segera datang. Bagaimana dengan Anda? Mari kita kembali dulu. Datang. Itu saja untuk saat ini. Datang. Baiklah. Tuan Lin. Peralatan yang Anda inginkan, semua di sini.
Ini adalah daftar inventaris. Silakan tanda tangani untuk saya. Terima kasih atas kerja Anda, saudara-saudara. Terima kasih semua. Seperti ini. Minuman apa yang ingin Anda minum? Ambil saja apapun yang Anda inginkan dari lemari es. Saya akan mengambilnya. Tidak perlu. Tidak perlu mengambilnya. Terima kasih. Lalu ayo pergi. Jadi saya akan melewatinya untuk saat ini. Oh, tunggu sebentar. Saya masih memiliki peti harta emas dan perak di sini. Lihat berapa nilainya. Terima saja semuanya. Baiklah, coba saya lihat. Yo. Begitu banyak, Tuan Lin. Keluargamu bukan penambang, bukan? Cukup bicara. Katakan saja padaku, bisakah Anda memakannya? Benar-benar terlalu banyak. Saya benar-benar tidak bisa memakannya, setidaknya 1 miliar yuan. Namun, ada seseorang yang bisa makan sekarang. Kemudian bawa aku menemuinya. Baiklah, ayo pergi, buka toko saya. Bawa bersama Anda. Baiklah. Presiden Zheng. Itu saja. Itulah yang saya katakan di telepon. Lin kipas, dia benar-benar orang yang memberontak. Terutama barang-barang di tangannya. Semua orang seperti itu. Koleksi tingkat atas. Halo, Tuan Lin. Pelayan saya yang rendah hati Zheng Huayuan senang bertemu dengan Anda. Datang, silakan duduk. Ini dia. Ini adalah hobi pribadi Tuan Lin. Oh. Hahaha. Ini adalah satu-satunya barang yang dapat Anda bawa. Mengapa tidak melihatnya? Baiklah, silahkan. Di sini. Sangat indah. TSK, sangat indah. Tuan Lin, maafkan keterus-teranganku, kumpulan hal ini. Itu bukan lagi emas, perak, dan permata biasa. Itu dapat digambarkan seperti itu, sebagian besar. Semuanya hadir. Ini memiliki nilai sejarah dan artistik yang sangat tinggi, dan nilai koleksi. Terutama. Contoh khas periode negara-negara berperang dan dinasti Qin dan Han, artefak batu giok dan emas kekaisaran. Ini benar-benar harta nasional. Jika Anda memotret secara terpisah, beroperasi dengan benar, nilai totalnya tidak terukur. Tuan Ruolin dengan tulus turun tangan. Dan penyelesaian satu kali diperlukan. Zheng bersedia membayar. 2 miliar yuan telah sepenuhnya diselesaikan. Harga ini. Itu didasarkan pada mereka apa adanya. Nilai keseluruhan barang koleksi tingkat atas. Sumur dipertimbangkan. Diskon monetisasi instan. Untuk Zheng. Itu dapat segera dimobilisasi di pasar. Jumlah uang tunai ini. Jinggan mengambil alih. Orang-orang dari kumpulan barang ini. Itu segelintir orang. Baiklah. Ketua Zheng berkata lugas. Lalu mari kita pergi dengan harga yang Anda sebutkan. Penyelesaian. Hahaha. Tuan Lin bahkan lebih lugas. Xiao Chen. Presiden Emerlin. Jumlahnya adalah 2 miliar RMB. Dikirimkan ke rekening yang ditentukan. Query dan konfirmasi waktu nyata tersedia. Uang tiba. Jadi, kumpulan barang ini milikmu. Sangat menyenangkan bekerja dengan Tuan Lin. Mudah-mudahan, akan ada lain kali. Baiklah, senang bekerja denganmu, bos Wang itu. Presiden Zheng, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Tuan Lin. Sangat menyenangkan. Kami juga akan mentransfer barang-barang sesegera mungkin. 2 miliar. Modal startup. Akhirnya, hampir selesai. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Baiklah, aku akan memberimu tumpangan. Oh sayang. Oh sayang, tidak buruk. Yang ini disebut radio. Izinkan saya mengajari Anda cara menggunakannya. Perhatikan baik-baik. Gua satu kecil. Saya Dongguai. Silakan tanggapi jika Anda menerimanya. Lebih dari. Hahaha. Tahan ini. Anda dapat berbicara. Gua satu kecil. Dahi adalah lubang di jalur berkelok-kelok. Silakan tanggapi jika Anda menerimanya. Lebih dari. Hahaha. Ciao tua. Lagi pula, kamu adalah Qin Shi Huang. Bisakah Anda sedikit lebih pendiam? Benda ini sangat ajaib. Bagaimana tepatnya Anda menggunakannya? Datang. Izinkan saya mengajari Anda. Tahan tombol ini. Kemudian, Wang Ben. Dan tangannya tidak diizinkan bergerak bebas. Genset belum dirakit. Jangan hancurkan lagi. Oh sayang. Orang ini, benda abadi. Jauh lebih cepat dari messenger. Yang ini. Tetapi di alam abadi kita, produk teknologi. Ayo, izinkan saya mengajari Anda cara menggunakannya. Tahan tombol ini. Tahan dan kemudian bicarakan. Anda dapat mendengarnya dari dalam. Sekali, berbicara sendiri. Perhatikan baik-baik. Gua satu kecil. Saya Dongguai. Silakan tanggapi jika Anda menerimanya. Lebih dari.
Gua satu gua, ya? Dahi adalah lubang di jalur berkelok-kelok. Silakan tanggapi jika Anda menerimanya. Lebih dari. Hahaha. Gua satu kecil. Saya Dongguai. Silakan tanggapi jika Anda menerimanya. Lebih dari. Hahaha. Bukankah ini akan berhasil? Anda benar-benar mengetahuinya. Lebih dari. Dahi adalah lubang di jalur berkelok-kelok. Hahaha. Chao Tua. 2. Apa yang Anda lakukan? Chao Tua. 3 hal penting ini. Qin tidak memiliki itu. Melawan Xiongnu. Mengambil akun. Dia menderita kerugian dalam berkuda. Yang ini. Dan 3000 set dibuat. Dan memberikannya kepada Meng Tian. Perbatasan utara stabil. Yang ini. Yang abadi agak bias. Meng Tian ada di perbatasan utara. Mengapa tidak memberikannya padaku? Apa yang Anda tahu? Meng Tian telah dengan tegas mempertahankan perbatasan utara. Hanya dengan begitu kita dapat membebaskan tangan kita. Lawan Bai Yue. Yang mulia benar. Mereka yang benar-benar memahami saya. Chao Tua. Cepat dan pindahkan kembali ke Xianyang. Ayah. Pakaian Fenge. Anda terlihat berpakaian sangat bagus. Bahan ini sebenarnya cukup lembut. Ini adalah janggut dan sanggul rambut. Mari kita biarkan saja untuk saat ini. 4 toko es akan segera ditutup. Ayo cepat pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Rix di Bao. Di mana pernah Fe? Rix di. Saya belum pernah melihat Chos Plaen. 2 bulan lalu, dia masih mengantarkan makanan. Tidak mampu membayar sewa. Dan sekarang, sebenarnya, ambil BMW. Benar-benar fantastis. Mobil ini, saya menginginkannya. Tuan. Sepeda motor ini adalah barang pajangan. Tidak ada pengiriman keluar. Saya akan membayar lebih. Beri nama nomor Anda. Menghela nafas. Abadi. Ini. Tunggangan itu berkendara kembali. Itu benar-benar bisa lebih cepat dari menunggang kudaku. Lebih cepat dari 100 kali lipat. Yang ini, disebut sepeda motor. Pilih. Itu karena mudah dibongkar. Portal itu terlalu kecil. Yang ini, cukup untuk masuk. Baiklah. Saya ingin mengambilnya kembali. Biarkan orang-orang Xianyang melihat sendiri. Tuan. Ini adalah prosedurnya. Abadi. Bagaimana Anda mengendarai tunggangan ini? Anda. Jangan terburu-buru dulu. Pertama, belajar mendapatkan SIM. Aku akan mengajarimu nanti. Menghela nafas, bongkar ini. Kirimkan kembali kepada saya. Baiklah. Ayo pergi. Lihat, pakaian seperti itu. Siapa orang ini? Saya mendengar Yang Mulia baru saja memperoleh binatang ilahi. Secepat kilat, ia dapat menempuh jarak 10.000 mil dalam sehari. Itu adalah harta karun yang dianugerahkan oleh makhluk abadi. Mampu melayang menembus awan dan menunggangi kabut. Siswa Chen Ping. Salam, Abadi. Mahasiswa, saya merasa malu di hadapan kepercayaan abadi. Tugas membujuk Sang Liang. Itu gagal. Tuan Chen tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Sang Liang. Dia adalah keturunan dari 5 generasi Kanselir Han. Kebencian terhadap Qin Agung seperti tulang manusia. Saya tidak pernah memiliki harapan. Saya hanya ingin menguji bakat Anda, Tuan. Meskipun dia tidak dibujuk, tapi siswa itu mengetahuinya. Sang Liang baru-baru ini berada di Kabupaten Pi, membeli sejumlah besar prajurit kematian. Baru-baru ini, dia membawa kelompok orang ini tiba di dekat Xianyang. Tapi, dia memasuki kota sendirian. Pasti ada skema. Itu dianggap sebagai pencapaian yang berjasa. Izinkan saya melapor kepada Yang Mulia. Jika Sang Liang bisa ditangkap hidup-hidup, Anda adalah pahala pertama. Katakan apapun yang Anda inginkan. Sekarang, ikutlah denganku ke istana untuk bertemu Yang Mulia terlebih dahulu. Silahkan. NSA. Abadi. Membawa Tuan Chen. Ada masalah penting, kata Chen Ping. Ada berita tentang Zhang Liang. Yang Mulia. Zhang Liang adalah keturunan Han. Mungkin ada tindakan lebih lanjut dalam waktu dekat. Ladang percobaan lantian akan segera dipanen. Jika Anda pergi secara langsung, setiap rute penuh dengan peluang. Zhang Liang. Saya mendengar Yang Abadi menyebutkannya. Keturunan Korea. Berani membunuhku. Keberanian yang baik. Yang Mulia. Zhang Liang adalah seorang pejuang yang rela mati. Prajurit yang bersedia mati. Mereka tidak akan menyerah. Musuh. Itu harus segera dihilangkan. Chen Ping ini. Beraninya kamu meninggalkanku dan menyerahkan peringatan abadi. Bagaimana menurut Anda? HMPH. Chen tenang. Anda baru saja tiba di Xianyang. Datanglah ke pengadilan ini. Dia masih belum belajar bagaimana menjadi orang baik. Kembali ke sekolah dulu. Mempelajarinya. Kembali ke pengadilan. Patuhi dekret kekaisaran. Mendaki lebih tinggi. Kejatuhan itu menyakitkan. Chen tenang. Tunggu saja. Zhao Tua, aku akan pergi sekarang. Menghela nafas. Abadi, silakan tinggal. Silakan duduk. Saya telah memperingatkannya sebelumnya. Tapi dia masih ingin mengecualikan Zhang Liang. Orang pintar menghadapi ketenaran dan kekayaan. Benar saja, itu juga bisa membingungkan. Abadi. Sepertinya, dia sangat kecewa pada Chen Ping. Jika orang seperti itu tidak dapat dipekerjakan, saya akan segera membawanya keluar. Diusir dari Universitas Xianyang. Tidak perlu.
Chen Ping awalnya terampil dalam perhitungan. Dan bersama dengan Zhang Liang, dia dianggap jenius. Gunung tidak dapat menampung harimau. Di istana yang makmur ini, membedakan prioritas dari prioritas primer ke sekunder. Saat ini, Great King berada dalam periode kritis pemilihan bakat. Itu hanya satu bakat lagi. Itu selalu baik. Saya tidak berpikiran luas. Hanya generasi selanjutnya yang membaca biografi mereka. Mengetahui orang-orang ini dapat mencapai hal-hal besar. Anda adalah Kaisar Qin Agung. Saya tidak peduli dengan manuver politik. Aku hanya membantumu. Tempatkan rohaniwan yang cakap di sisi Anda. Apakah akan menggunakannya atau tidak? Pikirkan sendiri. Kerja abadi untuk Qin yang Agung. Saya menyimpannya di hati saya. Bahkan jika mereka menangkap Zhang Liang, jika yang abadi ingin menyerahkannya, aku akan menyelamatkan hidupnya. Kemudian selamatkan nyawanya. Namun, ini. Dan saya memiliki perseteruan darah yang dalam. Saya ingin mempekerjakannya. Seseorang masih harus mengundang yang abadi. Lebih banyak usaha. Tentang upaya pembunuhan Zhang Liang, Anda sudah cukup banyak menebaknya. Tidak perlu saya memutar otak saya ketika harus memecahkannya. Kali ini, saya kembali. Hal utama adalah mendesak Anda untuk bergegas membuka jalur sutra. Kamar dagang Xianyang telah didirikan. Liu Bang adalah presiden. Fusu mempekerjakan orang-orang dari universitas. Surat kabar cetak. Hanya 7 hari. Sebagian besar kota di Great Qin. Mereka sudah menerima berita itu. Dia mengetahui berita tentang kamar dagang. Ini. Pedagang. Saya mendengar. Dia bergabung dengan kamar dagang, dan mampu memeriksa jumlah juru tulis. Mereka semua berjuang mati-matian untuk itu. Menemukan kamar dagang. Itu hanya 1 hari. Total ada lebih dari 1.000 orang. Saya memikirkan pedagang ini. Daya dapat memicu minat. Tapi saya tidak menyangka mereka begitu gila. Liu Bang ini. Bahkan lebih gila. Dia datang dengan ide. Penawaran apa? Siapapun yang memberikan lebih banyak uang akan masuk kamar dagang. Hanya dalam 2 hari, dia mengumpulkan 100.000 untayan uang tunai. Kemudian, saya memberinya lisensi. 100 karavan pedagang. Dan mendapatkan tambahan 150.000 string uang tunai. Semua itu masuk ke perbendaharaan nasional. Oh. Bagaimana dengan militer? Jalan ini menuju barat. Sepanjang jalan, semuanya gurun. Dan kemudian ada kerajaan Parthia. Negara-negara kecil seperti itu ada. Jika karavan ini tidak ada pengawalan militer, dia mungkin bahkan belum mencapai Teluk Persia. Itu baru saja direnggut. Ini. Secara historis. Gan Ying dikirim sebagai utusan ke Roma. Dia ditipu oleh kerajaan Parthia. Mereka mengatakan orang Romawi adalah orang barbar pemakan manusia. Mereka juga mengatakan rute laut akan memakan waktu 3 tahun. Gan Ying sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik. Sebenarnya, Parthia takut. Qin dan Roma menjalin hubungan diplomatik. Mereka memotong biaya agensi mereka. Mereka yang melanggar rahasia kami. Tidak peduli seberapa jauh, dia harus dieksekusi. Kerajaan Ansi. Jika kamu berani menyinggung karavanku, saya pasti akan membawanya secara pribadi. 200.000 tentara dan kuda meratakan modalnya. Baris ini. Jelas Chen Tang dari dinasti Han yang mengatakannya. Anda benar-benar menggunakannya sebelumnya. Ternyata integritas dinasti Han. Itu diturunkan dari Qin Agung. Yang abadi bisa yakin. Saya sudah mengatur ini. Dan memerintahkan Zhang Han. Memimpin 10.000 pasukan dari Lishan. Semuanya adalah pria kekar yang bisa menunggang kuda. Selain itu, perintahkan raja itu untuk pergi, memimpin 50.000 pasukan perbatasan, dan ditempatkan di Longyou. Jika sesuatu terjadi pada karavan, Zhang Han mampu melakukan ini. Mereka dapat dipersatukan kembali dalam waktu 3 hari. Mereka langsung menyerbu Zhang Han dan Wang Li. Wang Li adalah cucu dari Wang Jian, putra Wang Ben. 3 generasi jenderal terkenal semuanya hebat. Zhang Han bahkan lebih luar biasa. Setelah Anda mati, Qin Agung akan mengandalkannya untuk bertahan. Xiang Liang meninggal di tangannya. Jika bukan karena Zhao Gao. Menghela nafas, Zhao tua, aksesoris kavaleri. Berapa banyak yang telah dibuat? Apakah itu cukup untuk 10.000? Beri mereka semua bagian yang cocok. Biarkan kavaleri besi mereka mampu mengambil 1 langkah. Jalan yang mengarah langsung ke Roma. Hahaha. Ini sudah dibangun. Beberapa hari yang lalu, itu sudah dikirim. Pasukan Zhang Han. Inilah yang dikatakan makhluk abadi. Jalur sutra. Aku akan membuatnya menjadi benang emas Qin Agung kami. Baiklah. Hahaha. Yang mulia, Wang Ben. Keesokan harinya, kamu mengenakan jubah nagaku. Mengendarai kereta tercinta saya. Kuda berharga yang diberikan oleh makhluk abadi. Sepeda motor. Ingat, perjalanan ini berbahaya. Berhati-hatilah saat menghadapinya. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah memenuhi tugas saya. Wang Ben menjadi lebih sombong. Semakin orang bisa membingungkan Zhang Liang, kata Chen Ping. Zhang Liang sama sekali tidak akan pertempuran di dalam kota. Tapi ada banyak mata-mata. Ada terlalu banyak rakyat jelata di kota. Tidak ada tempat untuk membedakan mereka. Ketika kami tiba di Bakiao, saya ingin pergi dengan Wang Fei. Tidak dapat dipisahkan dari bayangan. Hanya dengan bersama Ying Zheng palsu. Baru pada saat itulah Zhang Liang mempercayainya. Saya hanya orang biasa. Hanya satu kehidupan. Jika terjadi kesalahan, dia meninggal dengan tangannya sendiri. Abadi. Bagaimana Anda bisa mempertaruhkan nyawa Anda? Saya sudah mengirim master untuk menyusul. Membawa tim patroli kota. Disergap di jembatan Ba itu. Zhang Liang pasti sudah tiba. Dia pasti tidak akan lolos. Tetapi jika itu Zhang Liang, tidak bingung. Dia tidak pernah mengambil tindakan. Atas dasar apa yang Mulia gunakan, akan menangkapnya. Zhang Liang adalah seorang bangsawan Korea. Tidak ada alasan untuk memenjarakannya. Sisa-sisa 6 negara bagian membuat keributan besar. Kekuatan utama Qin Agung jauh di Baiyue dan perbatasan Xiongnu. Itu tidak dapat menahan pemberontakan apapun. Itu adalah kelalaian saya. Abadi, apa yang Anda katakan masuk akal, tapi itu menempatkan Anda dalam bahaya. Saya masih tidak bisa bersantai. Bagaimana dengan ini? Aku akan meminta Li Xin mengikutimu. Melindungi keselamatan Anda adalah hal yang baik. Baik-baik saja. Bagaimanapun, hidup lebih penting. Hahaha. Abadi. Kuda harta karun ini.
Saya sangat menyukainya. Selama Anda menyukainya, itu sudah cukup. Jika Anda menyukainya, saya akan memberi Anda yang lain nanti. Menghela nafas, saya masih ingin mengambil anak kuda berharga ini, berjalan melalui jalan-jalan dan gang-gang Xianyang. Mari kita, orang-orang Xianyang. Anda dapat melihat semuanya, memenangkan pemerintahan orang biasa, sombong, boros, dan cabul. Penguasa yang bodoh seperti itu. Surga pasti akan menghancurkannya. Menguasai, Ying Zheng benar-benar datang. Tapi dia tidak naik kereta, mengendarai tunggangan aneh. Tidak seperti makhluk hidup, dia berlari lebih cepat dari Gan Liju. Jing ke membunuh Ratu Qin. Ying Zheng selalu berhati-hati. Bagaimana dia bisa mengendarai tunggangan itu sendirian? Bisakah itu benar-benar melindungi tubuh? Juga, anak jenius yang Anda sebutkan. Tepat di samping Ying Zheng. Dia berpakaian sangat berbeda dari orang biasa. Tidak dapat dipisahkan. Prajurit yang mau mati berada di garis depan. Hahaha. Abadi, hati-hati. Hai. Oh wow. Orang gila yang berani. Saya adalah seseorang yang bisa Anda bunuh tikus juga. Saya akan pergi. Ini terlalu berbahaya. Jika Wang Ben dan Li Xin tidak begitu mampu, saya sudah lama mati. Saya perlu berlatih dengan cepat. Setidaknya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Itu palsu. Tua Wang Ben itu berbohong padaku. Pemuda itu. Dialah yang memikatku masuk. Bahkan makhluk abadi pun harus mati. Bunuh dia. Dengan segala cara. Menguasai. Ying Zheng muncul. Tapi dia terlalu jauh. Kami tidak dapat mencapainya. Jika Anda mundur sekarang. Tidak perlu. Saya sudah menghitungnya. Rute untuk membunuh Ying Zheng. Bahkan rute pelarian telah disiapkan. Chen Ping benar-benar membantu Qin besar. Rencana saya. Di mana-mana. Bandit. Menyerah tanpa perlawanan. Anda tidak punya cara untuk mundur. Kanselir kanan Wang Wan. Lindungi pemiliknya. Berjuang keluar. Tidak perlu. Hari ini saya pasti akan mati. Tapi sebelum dia meninggal, mampu memutuskan nasib Qin Agung. Seorang pria sejati mati, biarlah, memotong nasib Qin Agung. Liang meninggal tanpa penyesalan. Saudara. Membunuh. Biaya. Abadi, hati-hati. Prajurit kematian ini ada di sini untukmu. Bukankah orang-orang kuno ini bodoh? Zhao Tua bahkan memanggilku dewa. Dia masih ingin membunuh para dewa. Apakah ada hukum atau hukum kerajaan yang abadi bisa yakin? Sang Liang menyerahkannya kepadaku. Hanya beberapa bahan kecil yang tersisa, sisanya kecil. Serahkan pada Jenderal Li. Itu pasti tidak akan membahayakan satu rambut pun di rambut Anda. Menghela nafas, membunuh. Tuan Zhang Liang. Baik yang mulia maupun yang abadi sangat menghargai Anda. Membunuh kaisar adalah pelanggaran mati. Tetapi jika Anda menurunkannya, Anda bisa bertahan. Tapi saya tahu Anda tidak akan menurunkannya. Aku juga tidak akan membiarkanmu mati. Patahkan anggota tubuh Anda. Aku akan menyelamatkan hidupmu juga. Menghela nafas, membunuh. Menghela nafas. Orang gila. Orang-orang ini. Saya tidak mengerti rasa sakit dari kejatuhan Korea. Sama seperti Huaxia modern, hampir jatuhnya bangsa. Mereka yang berjuang mati-matian untuk melindungi. Tunggu. Letakkan pedang. Pria itu orang Korea. Berjuang mati-matian untuk rakyat Korea. Tidak ada yang bisa disalahkan. Tetapi jika hidup ini hilang dengan sia-sia dan itu tidak sepadan, tidak sebagus itu. Aku akan memberikannya padamu. Kesempatan untuk membunuhku. Bagaimana dengan itu? Mengapa? Karena Anda berbakat. Dia seharusnya tidak mati di bawah serangan pisau yang kacau ini. Saya memberi Anda kesempatan. Bunuh aku. Bagaimana dengan kondisinya? Tentu saja ada. Saya menyarankan yang mulia. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Saya jamin Anda akan pergi ke Xianyang dengan selamat dan sehat. Namun, Anda harus memasuki pengadilan sebagai pejabat sampai kamu membunuhku. Anda menawarkan amnesti. Saya memiliki perseteruan darah yang mendalam dengan Qin. Membunuhmu. Itu karena kamu menghalangi jalanku untuk membunuh Ying Zheng. Jika seseorang masuk ke pengadilan, satu-satunya targetku adalah dia. Anda tidak takut. Jika aku tidak mati. Bagaimana Anda bisa mendekati Ying Zheng? Taktik penyergapan hari ini. Saya melihatnya. Jika kamu tidak bisa membunuhku, dia bahkan tidak bisa menyentuh ujung kemeja Ying Zheng. Selain itu, dan orang-orang melayani sebagai pejabat di pengadilan. Bukankah itu hanya nyaman bagi Anda? Pertahankan kontak dengan sisa-sisa 6 negara. Untuk memberontak? Ini murah. Tidak ada orang bodoh yang akan melakukannya. Provokasi tidak berhasil pada saya. Tapi Anda mengatakan demikian. Ada beberapa kebenaran untuk itu. Bagaimanapun, hidupku seharusnya hilang. Mati di tempat lain. Tidak takut. Baiklah. Wang Tua. Ikat dia. Dibawa ke lantian. Biarkan Bung Qin negara Korea ini pergi. Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan negara Qin kita. HMPH. Abadi. Dia adalah seorang pemberontak. Dia hampir kehilangan rasa pentingnya diri sendiri. Apakah itu sepadan? Hai. Wang Tua dan Li Xin mengawasi mereka. Dia tidak bisa menyakitiku. Sang Liang ini. Dia harus melihatnya. Kami menguji bidang. Biarkan dia melihat. Di tanah negara bagian Qin kami. Orang Korea juga bisa makan kenyangnya. Mungkin dia akan mengerti. Tanah air dan negara. Itu tidak pernah menjadi nama negara. Tetapi orang-orang di bawah kakinya.
Jadi bagaimana jika itu adalah perpecahan 500 tahun? Qin, Han, Chu, dan Qi semuanya adalah keturunan Yan dan Huang. Ketika Zhang Liang melihat ulat sutra yang dibesarkan oleh orang-orang Qin, padi ditanam di sini. Mungkin saya mengerti. Tanpa negara, tidak ada rumah, tapi negara. Ini adalah rumah semua orang. Dan melapor kepada Yang Mulia. Padi hibrida menghasilkan 5 dan getah per MU. Menurut metode konversi abadi. Itu 2200 jin. Ini adalah makanan abadi. Jika ini dipromosikan, Qin hebat. Tidak akan ada kekurangan makanan dalam setahun. Padi hibrida ini menghasilkan hasil yang sangat tinggi. Sebagai biji-bijian cadangan strategis, cukup. Namun, teksturnya tidak terlalu bagus. Di masa depan, saya ingin lebih enak. Dia masih perlu berusaha lebih keras. Lanjutkan. Iya. Hasil kentang ini adalah 40 dan per MU, sekitar 4400 jin. Hasil jagung adalah 13 dan per MU, sekitar 1500 jin. Hasil ubi jalar ini adalah 42 dan per MU, sekitar 6000 jin. Buah-buahan dan sayuran semuanya dipanen dengan melimpah. Angka ini masih dihitung. Tidak heran Qin Agung harus makmur. Tuan Zhang Liang. Orang-orang menganggap makanan sebagai surga mereka. Bangsa ini didirikan di atas rakyatnya. Anda adalah pahlawan nasional. Anda harus memahami prinsip ini. Penghancuran 6 negara oleh Qin besar adalah kehendak surga. Menggunakan biji-bijian untuk menstabilkan hati orang. Dunia hanya bisa menjadi milik Qin Agung. Ayo lakukan. Mereka semua milik keturunan Yan dan Huang. Faktanya, tidak perlu membagi Qin menjadi divisi apapun. Korea. Anda tidak memikirkan diri sendiri. Kita juga harus mempertimbangkan kesejahteraan orang-orang di bawah langit. Negara-negara berperang setiap hari. Izinkan saya bertanya pada Anda. Jika saya mengirim Anda kembali ke Korea, bisakah Anda bertani dengan tenang? Pikirkan orang-orang. Saya dapat membantu Ying Zheng. Ini tidak setia dan tidak berbakti. Bagaimana dia bisa melupakan perseteruan darah yang dalam? Tinggalkan membantu musuh Anda. Hehe. Sepertinya Zhang Liang ini masih ada harapan untuk membujuk mereka. Tuan Zhang Liang. Tahukah Anda? Meskipun Anda berasal dari Korea, tapi Anda juga kami. Bagian dari keturunan Yan dan Huang. Saya tidak tahu. Tuan, apakah Anda bersedia kami? Dan mengusir penjajah Tatar. Usir Xiongnu. Immortals pasti bercanda. Meskipun Zhang Liang sangat pintar, tetapi hanya untuk berurusan dengan Xiongnu. Juga tidak hanya ada beberapa strategi. Masalah ini dapat diselesaikan. Dan hari ini, di depan semua pejabat sipil dan militer, membanggakan Zhang Liang. Ini benar-benar tidak pantas. Jangan gegabah atau luam. Jangan risau. Saya tidak mengatakan apa-apa. Dan menenangkan Xiongnu. Itu harus melalui perang. Perang. Ini tentang mendapatkan perdamaian. Sebuah metode. Seperti ini. Beberapa hari kemudian, saya membiarkan Institut Sains dan Teknologi. Semua peralatan baru yang saya kembangkan disatukan. Keluarkan semuanya. Dan memberikannya kepada Meng Tian. Membawa mereka ke perbatasan utara untuk latihan. Melakukan latihan militer ini. Menyerah kepada Xiongnu. Lihatlah kekuatan kami. Mengakhiri prestise mereka. Latihan militer. Ini. Itu benar. Tepat. Kami menyatukan semuanya. Peralatan baru dikembangkan. Tarik keluar. Berkoordinasi dengan prajurit. Bor. Cara menyerang Xiongnu. Biarkan mereka. Lewat lagi. Surat kabar Universitas Yanyang. Dan foto. Sebarkan prestise kami jauh dan luas. Tentu saja. Ini saja memiliki kata-kata. Kekosongan besar. Kita masih membutuhkan gambar untuk membuktikannya. Yang abadi memiliki penglihatan yang luas. Zhang Liang tidak berani menolak. Tetapi latihan militer adalah urusan tentara. Apa hubungannya dengan saya? Negosiasi. Tujuan latihan. Ini untuk mengintimidasi Xiongnu. Biarkan mereka duduk di meja perundingan. Pada saat itu akan menjadi waktu penampilan pria itu. Tapi ingat, kami tidak pernah menuntut agar mereka tunduk kepada kami. Sebaliknya, ini tentang membangun perdagangan. Xiongnu memiliki operasi pertambangan. Ada kerajinan tangan. Biarkan mereka mengalihdayakan penambangan sendiri. Perdagangan manusia. Sekarang ada pekerjaan yang harus dilakukan. Maka tidak perlu pergi ke kawanan ternak. Seiring waktu, secara alami, dia lupa keterampilan berkuda dan bertarung. Langkah ini disebut katak mendidih dalam air hangat. Xiongnu dan orang-orang Huaxia kami. Bagaimana dengan dendam yang mendalam? Taklukkan mereka dengan budaya lembut. Kemudian para jenderal kami. Bukankah itu akan membuat mereka tidak memiliki tempat untuk bersinar? Siapa bilang jenderal militer tidak ada tempat untuk menggunakannya sekarang di masa damai? Apakah tidak perlu pasukan? Ingat. Martabat. Itu dibangun hanya di ujung pedang. Kebenaran. Hanya dalam jangkauan meriam. Negara tanpa tentara. Tidak peduli seberapa kuat atau sejahtera ekonomi dan budayanya. Itu saja. Kantong uang di tangan perampok. Merebus katak dalam air hangat. Seperti yang diucapkan oleh Yang Abadi. Tujuannya adalah untuk secara bertahap melemahkan Xiongnu. Itu benar. Biarkan mereka menurunkan hidup dengan menunggang kuda. Lakukan bisnis dengan kami. Beritahu mereka bahwa hidup lebih baik. Siapa yang masih ingin bertarung? Ya ampun, Abadi. Rencana ini cukup pintar. Saya akan segera mengaturnya. Mempersiapkan dalam bahasa Mongolia. Apa ini? Latihan militer. Zhang Liang. Setelah latihan militer berakhir, kamu harus memberikannya kepada utusan. Pergi bernegosiasi dengan Xiongnu. Saya mengerti. Setelah latihan, saya akan mengikuti utusan untuk bernegosiasi dengan Xiongnu. Begitu Xiongnu menghasilkan uang, mereka membeli satu dari merek daging kami, Porselen Sutra. Mereka akan mengerti. Bertarung di sini tidak senyaman berbisnis. Di hadapan saya, penglihatan saya picik. Tolong, Abadi, maafkan aku. Jenderal selalu menjadi pedang bangsa. Tetapi di sebuah negara, gua memiliki pedang tetapi tidak bisa melanjutkan. Anda juga membutuhkan perisai dan otak. Hanya Xiongnu yang menjadi semakin lemah. Pedangmu. Hanya dengan begitu Qin Agung dapat dilindungi dengan lebih baik. Itu masuk akal. Sebelumnya, dia bahwa lebih lemah di negara bagian tersebut. Dia baru saja dipukuli. Faktanya, itu adalah kekayaan dan militer lemah. Namun mereka mengendalikan seluruh dunia, setengah dari perak. Tidak heran dia tidak dipukuli. Ekonomi dan militer harus saling melengkapi. Tapi Qin belum tiba. Tingkat profesionalisasi prajurit. Yang ini harus pelan-pelan.
Dengarkan kata-kata yang abadi. Zhang Liang tiba-tiba mengerti. Saya mengerti apa arti abadi, tapi ada satu hal lagi. Saya harap yang abadi akan menyelesaikan keraguan saya. Tuan, katakan saja apapun yang Anda inginkan. Alasan, orang barbar, benar-benar barbar, terletak pada barbarisme dan sifat tidak beradab. Xiongnu dan Yue Zi. Pada intinya, mereka membakar, membunuh, dan menjara. Bahkan huasia kami, rasa memberi manfaat. Namun itu tidak dapat memuaskan ambisinya. Pada akhirnya, yang bisa saya lakukan hanyalah menimba air dengan keranjang bambu dan tidak menghasilkan apa-apa. Orang barbar utara terletak di daerah yang sangat dingin. Kekurangan biji-bijian musim dingin, bahkan rumput yang dimakan sapi dan domba, semuanya tertutup salju lebat. Mereka menjarah untuk bertahan hidup. Untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, kita perlu menghadapinya terlebih dahulu. Status bertahan hidup. Lebih penting lagi, perubahan sepenuhnya diperlukan. Kebiasaan nomaden mereka. Jika itu tentang menggembalakan orang-orang, sama seperti huasia. Dan dengan tegas memegang wilayah mereka sendiri. Lebih jauh ke selatan terletak pengungsi. Ini bukan lagi militer. Ubah kebiasaan klan. Tidak semudah itu. Sisa-sisa 6 negara bagian huasia masih gelisah. Tapi situasinya, seseorang harus melakukannya. Ying Zheng tidak bisa melakukannya. Kemudian saya akan menyerahkannya kepada generasi mendatang. Dan menyampaikan perintah kekaisaranku. Meng Tian. Saya di sini. Segera mobilisasi. Ji dan Dai mengirim 2 pasukan. Menuju ke Yanmen Pass. Di sini. Su Fu. Saya di sini. Institut Sains dan Teknologi dengan Su Fu sebagai pemimpin. Dalam 3 hari. Pastikan untuk melengkapi diri Anda diangkut ke Yanmen Pass. Mempersiapkan latihan. Di sini. Kanselir Kiri Lisi. Saya di sini. Bekerja sama dengan Universitas Yanyang. Dan harus dicap dalam waktu 3 hari. 100.000 eksemplar surat kabar. Dan segera mengirim mereka ke Yanmen Pass. Konten. Seperti yang dikatakan makhluk abadi. Sejujurnya, laporan tentang situasi militer saat ini di perbatasan utara. Sebelum latihan. Dicetak dalam jutaan. Itu harus termasuk Xiongnu. Semua orang barbar. Semua orang akrab dengan situasi latihan ini. Saya menerima perintah. Tuan Zhang Liang. Karena engkau menjanjikan yang abadi. Dan dikirim sebagai utusan ke Xiongnu. Anda ditunjuk sebagai utusan khusus Qin. Juga, kirim Dakin. 50 perwira dan tentara. Lindungi keselamatan Anda. Ini, apakah mungkin untuk menjaga hubungan persahabatan dengan Xiongnu? Itu semua tergantung pada Anda, Tuan. Menteri. Menerima pesanan. Su Fu. Kali ini, dalam ekspedisi ke Yanmen Pass ini, bawa semua kepemilikan institut. Bawa semua item yang baru dikembangkan bersama Anda. Meriam tidak bermoral, yang dikembangkan sebelumnya. Senjata api dan semacamnya. Enggan berpisah. Dia ingin memberikannya kepada orang barbar utara. Penampilan abad. Jangan biarkan dipermalukan dengan segala cara. Reputasi lembaga sains dan teknologi kami meletupannya untukku. Yang abadi bisa yakin. Aku pasti tidak akan mempermalukan perintah MU. Hansin. Di sini. Dengan ini saya menunjuk Anda sebagai gelar Jenderal Agung Ibu Kota Barat. Dan memerintahkan 500 orang ini. Lindungi karavan menuju barat. Di sini. Liu Bang. Orang-orang biasa tetap. Anda ditunjuk sebagai utusan khusus Qin. Kali ini, Anda harus berpartisipasi. Negara-negara barat mempertahankan hubungan persahabatan. Juga, perlu diingat. Nasihat abadi untuk Anda. Rakyat jelata akan mati 10.000 kali tanpa ragu-ragu. Setiap orang harus fokus pada urusan mereka sendiri. Semuanya, turun. Surga memberkati Qin Agung. Hidup Kaisar. Hei, Yang Mulia. Ini melawan musuh. Oh, sangat mudah untuk bersemangat di depan orang-orang. Bahaya muncul. Berhati-hatilah. Hahaha. Hai. Fusu. Peralatan baru, peralatan dari Institut Sains dan Teknologi. Pencapaian R&D, dan surat kabar itu. Semua itu dikirim ke bawah, kembali ke ayah Kaisar. Itu didistribusikan baik di dalam negeri maupun internasional. Yang Mulia. Kemarin, meriam di perbatasan utara. Jenderal Meng. Tapi kemarin, cahaya api mengejutkan mereka. Itu meledak puluhan mil jauhnya. Api melesat ke langit. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Menghela nafas. Ini persis efek yang kita inginkan. Xiongnu tidak memiliki peralatan pengepungan. Bagaimana dengan kami? Ada tembok besar ditambah artileri. Mari kita lihat apakah mereka berani datang lagi. Pukul mereka. Hei, hahaha. Hari ini. Laporan kemenangan datang dari segala arah di Qin Agung. Tanah 100 yu. Semua akan menjadi milik wilayah Qin Agung kita. Kekuatan utama Xiongnu. Saya juga telah menarik diri dari Inshan, 700 li jauhnya. Membangun benteng dan ladang yang dibudidayakan. Orang-orang Hu tidak berani melakukannya. Dan menuju ke selatan untuk merumput kuda-kuda. Jalur sutra juga telah dibuka. Hadiah, dan 100.000 jin emas. 10 mutiara bercahaya dan sekadar jus di malam hari. 1000 baut brokatsu. Puluhan ribu hektar ladang subur di Guansong. Utara Xianyang. 1000 hektar tanah ditarik. Dia bangkit untuk bertanya kepada pavilion surgawi. Peraturannya sama dengan kediaman pangeran. Langkah pertama adalah langkah yang solid, stabil. Sebuah kerajaan yang terus maju. Itulah kepercayaan diri yang sebenarnya. Kekayaan dan status. Itu hanya lauk pauk. Surga memberkati Qin Agung. Dan kebajikan bertemu dengan yang abadi. Yang mulia bijaksana dan tercerahkan. Surga memberkati Qin Agung. Dan kebajikan bertemu dengan yang abadi.
Yang Mulia bijaksana dan tercerahkan. Tuan Lin. Kami berada di Amerika Utara, Eropa, dana luar negeri di Asia Tenggara, dan portofolio aset real. Tingkat pengembalian komersial mencapai level tertinggi baru berdasarkan penilaian saat ini. Kekayaan pribadi Anda dikonfirmasi untuk mencapai puncak peringkat pertama secara global. Selain itu, kami memegang banyak saham. Yayasan Masa Depan Gujin baru saja menyelesaikan 3 pertandingan teratas, laboratorium berteknologi tinggi, dan 2 perusahaan mineral langka. Akuisisi dengan pengendali saham. Ini adalah laporannya. Baiklah. Terus rendah hati. Diversifikasi investasi Anda, semua sektor investasi. Terus fokus pada teknologi dasar dan pemrosesan energi. Keluarga Lin yang misterius, seorang pria kaya dari timur. Kekayaan menarik perhatian lagi. Lintasan investasinya dipuji sebagai prediksi paling akurat abad ini. 2 dunia. 2 jenis kekayaan. Di satu sisi adalah kekuatan yang menggulingkan bangsa, kerajaan masa depan yang akan dibangun. Di satu sisi, itu cukup untuk membuat dampak kekuatan modal di dunia modern. Dan kekayaan sejati adalah pengetahuan. Ini adalah visi yang melampaui ruang dan waktu. Itu adalah keterlibatan langsung. Dan membentuk jalannya sejarah. Itulah yang saya inginkan.